Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Irvi selaku moderator yang akan mendampingi cerita praktisi pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk kelancaran webinar kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, baik, pada malam hari ini kita akan mengadakan cerita praktisi dengan tema Developing Smart Team. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan informasikan terlebih dahulu beberapa hal dan sistem yang perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ketahui. Yang pertama yaitu untuk menjaga ketertiban, maka selama pemberian materi dari pelatih, fitur audio untuk seluruh peserta akan kami nonaktifkan. Yang kedua yaitu Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menulis di kolom chat Zoom atau raise hand dan menunggu moderator mempersilahkan untuk bertanya secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu jangan lupa untuk menyebutkan nama organisasi, perusahaan, atau kampus Bapak, Ibu, dan teman-teman pada saat mengajukan pertanyaan. Kemudian, Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan virtual background yang telah di-share melalui WA Group, dan juga kami mohon kesediaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengikuti cerita praktisi ini hingga penutupan agar penerimaan materi dapat maksimal dan akan kita adakan sesi foto bersama di akhir kelas ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, jadi kami ada jargon nih, agar kelas kita lebih hidup ya. Nanti tolong diikuti ketika ada aba-aba dari saya selaku moderator. Nah, ketika saya mengatakan mulai berlatih, Bapak, Ibu, dan teman-teman silahkan menjawab jadi profesional. Ya, baik. Kita coba ya. Selamat datang di cerita praktisi Developing Smart Team. Mulai berlatih? Jadi profesional. Jadi profesional. Sepertinya belum pada on audio ya. Bisa silahkan diaktifkan dulu audionya atau aktifkan kameranya. Kita jargon bareng-bareng. Oke ya, kita tes sekali lagi. Mulai berlatih. Jadi profesional. Jadi profesional. Jadi profesional. Iya, baik. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu nih bagaimana kesiapan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengikuti cerita praktisi pada malam hari ini. Ya, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah sudah siap untuk mengikuti cerita praktisi malam ini? Bisa dengan raise hand ya, atau menulis di kolom chat hadir atau on cam. Jadi kita bisa lihat nih kesiapan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengikuti kelasnya. Nah, ya kita siap ya. Oke, baik. Jadi kelas ini diikuti oleh beberapa peserta, pendaftar sekitar 56 peserta dari berbagai perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi lainnya. Nah, cerita praktisi pada kali ini pelatih bekerja sama dengan Mission Vision dalam menyelenggarakan cerita praktisi ini. Nah, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah bergabung dalam cerita praktisi dengan tema Developing Smart Team. Di cerita praktisi ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman nantinya akan mendapatkan cerita dan pengalaman berharga dari pelatih, sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman diharapkan dapat menemukan banyak insight selepas mengikuti cerita praktisi ini, dan kami juga menyarankan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, ya. Baik, nah sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa cerita praktisi ini dilaksanakan oleh LATI bekerja sama dengan Mission Vision. Nah, oleh karena itu mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah ada yang mengenal apa itu LATI atau Mission Vision. Nah, tapi mungkin sebagian dari sini juga belum ada yang mengenal ya. Oleh karena itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan LATI dan Mission Vision ya. Baik, jadi Latih ini adalah Latih adalah platform untuk membantu siapapun menemukan profesi yang diinginkan melalui informasi seputar profesi dan kelas profesi secara online.
Sekarang ini Lati berfokus pada kompetensi profesi yang paling dibutuhkan oleh industri saat ini. Nah, Latih memiliki beberapa program. Yang pertama yaitu ada Kenal Profesi, program memperkenalkan berbagai profesi secara online, ada Latih Kelas Profesi, program pelatihan berbasis kompetensi profesi, ada Saran Pelatih, yaitu program berbagi tips praktis dari pelatih kelas profesi, dan yang hari ini Bapak, Ibu, dan teman-teman sedang ikuti yaitu Cerita Praktisi, yaitu program berbagi cerita pengalaman dari para praktisi dari berbagai bidang. Nah, program tersebut membawakan beberapa tema, yaitu ada quality management, project management, supply chain management, operation management, leadership and management, and career development. Lati dinaungi oleh PT Rasi Lati Nusantara yang beralamatkan di Jalan Asam Gede nomor 50 Sleman, Yogyakarta. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa memantau sosial media kami untuk info update, baik itu melalui website di www.lati.co dan LinkedIn, Instagram, maupun Facebook di lati.co. Ya, baik, itu tadi sedikit perkenalan tentang Lati. Selanjutnya yaitu perkenalan dari Machine Vision. Kepada tim dari Machine Vision, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Irviani. Assalamualaikum semuanya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih Pak Fajar. Mungkin sedikit perkenalan, mungkin singkat dari kami, Machine Vision sendiri. Kami adalah startup, yaitu kami biasanya adalah untuk membantu atau mensupport perusahaan-perusahaan khususnya manufaktur untuk bertransformasi digital. Nah, di sini kita melihat dari segi people, proses, dan mesinnya. Mungkin seperti itu. Tujuan dari solusi yang kami berikan kebanyakan untuk membantu perusahaan dalam memberikan informed decision berdasarkan data-data yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin kurang lebih simpelnya seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Irviani. Terima kasih banyak, Mbak Irviani. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fahrizal ya. Jadi itu tadi sedikit perkenalan tentang Machine Vision. Nah, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum dimulai ini kita di tengah-tengah kita telah hadir pelatih kita atau narasumber kita pada malam hari ini. Nah, saya akan menyapa terlebih dahulu pelatih yang sudah Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui melalui publikasi yang dilakukan oleh tim Latih dan tim Machine Vision. Nah, sudah hadir bersama kita Bapak Andri Wibowo dan Bapak Fahrizal Imam Rafi. Ya, kita sapa dulu ya para pelatih kita. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andri, Pak Fahrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Irvi sama rekan-rekan sekalian. Iya, malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya, Mas Fahrizal juga ya. Alhamdulillah sehat Irviani. Oke, baik. Gimana nih kesiapan dari Pak Andri dan Pak Fahrizal? Sudah siap ya untuk sharing dengan rekan-rekan atau teman-teman kita di sini? Insya Allah siap Bu. Insya Allah siap. Oke, baik. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV singkat ya dari Pak Fahrizal, dari Pak Andri Wibowo. Ya, jadi Pak Andri ini adalah seorang People Development Manager di ya. Jadi Pak bisa dilihat di layar ya. Jadi Pak Andri Wibowo ini ada saat ini yaitu di PT Pindo Daily Pulp and Paper sebagai People Development Manager dan juga di TPM Manager di Kaizen Pro sebagai freelance senior consultant. Juga memiliki pengalaman di PT Indopolis Wakarsa Industri, di PT Kalbe Farma, PT Semasi, dan PT SNS. Sangat banyak ya pengalaman dari Pak Andri nih, dan kita sudah nggak sabar nih untuk bagaimana sharing dengan Pak Andri. Ya, jadi seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui bahwa karena malam ini akan ada 2 narasumber atau pelatih yang akan sharing bersama kita semua. Jadi untuk pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Andri dengan karena waktu kita cukup singkat ya Pak, jadi masing-masing dari pelatih kita memiliki durasi 23 menit ya. Semoga waktunya cukup dengan materi yang sepertinya sangat-sangat menarik nih untuk kita ikuti pada malam hari ini. Nah, untuk kesempatan pertama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Andri.
Ya, baik Bu Irvi, mohon izin untuk sharing slide ya Bu ya. Iya, silahkan Pak. Apakah sudah muncul? Sudah Pak, Sudah bisa ya? di full screen ya sepertinya. Oke, sudah terlihatkah slide-nya? Iya, sudah Sudah terlihat ya. Pak. Oke rekan-rekan sekalian, selamat malam. Terima kasih dari tim latih dan mesin vision ya yang pada kesempatan kali ini memberikan apa ya kepercayaan untuk saya berbagi di hari Minggu yang ceria ya. Minggu malam Iya, yang Pak. ceria. Ya, jadi tema hari ini adalah developing smart team. Ya mungkin tadi saya sedikit menambahkan perkenalannya, izin ya Bu ya. Iya, Jadi silakan Pak. kebetulan memang saya ini jangan ditiru ya kalau bisa. Jadi kutu loncat juga nih saya jadi malu sebenarnya. Ya jadi berawal dari site engineer dulu, saya seorang engineer, saya lulusan teknik elektro ya. Jadi setelah 1 tahun kurang lebih itu kok kayaknya nggak enjoy, jadi saya banting setir. Nah mulai mendalami bidang continuous improvement sampai sekarang kebetulan dipercaya oleh satu perusahaan di bawah naungan Sinarmas Group ya. Jadi Asia Pulp and Paper sebagai People Development Manager. Ya, jadi saya sudah cukup tua ya, kelahiran 82, jangan lihat casingnya, mungkin masih agak muda. Saya seorang ayah dari 3 orang anak. Nah, kebetulan saya juga aktif untuk area konsultan ya, kebetulan saya punya web itu Kaizen Pro Asia ya, jadi beberapa company mempercayakan, ada juga kampus ya, memang spesialisasinya nggak banyak, jadi seputar improvement. Kemudian aktif juga di TPM Community Indonesia ya, yang kita juga sama Pak Dudung, salah satu senior konsultan juga, yang sering terlihat di LinkedIn ya, kita berbagi gratis semuanya ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian antusias untuk belajar atau mendalami ilmu tentang TPM, nah kita di Indonesia ini punya community yang membernya sudah cukup growing, berkembang cukup banyak ya. Nah ini sekilas perkenalan dari saya tambahannya. Nah, hari ini saya coba sharing ya dengan waktu yang terbatas 23 menit, mungkin saya udah ambil 3 menit untuk perkenalan ya. Jadi hari ini saya akan lebih banyak sharing experience. Ya, kebetulan saya ini praktisi ya, jadi kalau bicara teori agak sedikit nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak ke apa yang sudah dilakukan. Harapannya malam hari ini rekan-rekan sekalian bisa mengambil positif poin ya nanti untuk diimplementasikan ketika rekan-rekan sekalian menjadi seorang leader. Kalau saya lihat sekilas profil dari peserta malam ini, mostly itu fresh graduate dan mahasiswa ya, ada juga yang dari profesional atau sudah bekerja. Oke, saya lanjut. Nah, kalau berbicara tentang satu organisasi ya, biasanya itu memiliki sebuah target atau kalau kita bilang itu performance ya. Di dalam mencapai target itu pastinya ada sebuah proses yang dilalui ya. Jadi ada pembentukan tim, kemudian ada aturan main atau SOP segala macam. Nah, tidak luput di dalamnya adalah soal people. Makanya saya senang quote salah satu CEO ya atau founder dari sebuah perusahaan udah cukup besar juga. Jadi excellent through people ya. Jadi dia excellent through people dan proses. Jadi untuk mencapai sesuatu yang excellent itu pertamanya adalah people. People dulu baru proses. Nah, tapi kalau kita lihat ya di sekeliling kita mungkin ya atau rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja, poin yang sering dikembangkan itu apa? Nah, apakah people-nya, apakah prosesnya, apa hanya mencapai target atau hal-hal yang KPI gitu ya, boleh dibilang. Ya, kebanyakan dari kita ini terlena. Masalah people ini jarang disentuh. Nah, pun ketika di komunitas TPM Indonesia ini kita pernah mengadakan sebuah survei gitu ya. Jadi survei ada beberapa pertanyaan related terhadap people, proses, produk, dan komitmen dari manajemen. Nah, memang paling banyak ini 56% ini masalahnya dari people. Ya, jadi sebuah organisasi itu penggeraknya adalah orang. Kecuali kalau nanti suatu saat kita sudah fully automation, nah jumlah orangnya udah minimalis gitu ya, atau mungkin nggak ada orang gitu ya. Nah, mungkin itu beda cerita. Tapi sekarang ini kita masih dihadapkan di dalam sebuah organisasi yang mana di dalamnya itu masih melibatkan orang sebagai faktor penggerak utamanya. Nah, di mana faktor orang ini tidak semua perusahaan itu menaruh perhatian yang besar di dalamnya.
sehingga proses dan performanya ini agak sedikit terganggu ya, karena orang-orangnya ini tidak dikembangkan dengan baik. Nah, jadi kenapa people ini menjadi sebuah isu ya? Ya, jadi kalau bicara satu perusahaan ya, pastinya mereka ini goal-nya adalah pengen growing atau pengen sustain. Seperti dari latih atau mesin vision ketika membuat sebuah perusahaan, pasti ingin suatu saat nanti ekspansi ya, atau growing dan berkembang. Nah, di dalamnya pasti ada orang-orang kan ya, orang-orang yang oh malam hari ini membuat organize sebuah event untuk memperkenalkan apa itu latih, kemudian apa itu mesin vision ya. Jadi SDM menjadi faktor paling penting gitu ya. Jadi kalau saya analogikan sebuah perusahaan itu di dalamnya ada sekelompok organisasi atau orang ya, yang kalau kita lihat animasinya adalah sebuah bis ya. Jadi kita kalau di sebuah perusahaan atau organisasi itu kita ibarat naik bis gitu. Jadi kita harus memastikan orang yang naik itu orang yang tepat gitu ya. Jadi orang yang naik tepat dengan tujuan yang sama, kemudian mereka duduk di posisi atau tempat yang tepat juga. Ya jangan sampai orang yang kemampuannya teknis tapi ditaruh di tempat non teknis, akhirnya dia nggak growing ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, adapun kalau di organisasi, kebetulan saya juga di people development, kita melihat kalau orang-orang yang tepat kita akan apresiasi gitu ya. Tapi kalau yang nggak tepat, ya mohon maaf, orang-orang ini ketimbang mengganggu jalannya bis gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Mereka harus dikeluarkan dari bis. Agar apa? Kita bisa mencapai tujuan utama perusahaan, dream-nya adalah growing gitu ya. Nah, jadi pertama itu adalah kita bicara siapa dulu, baru strateginya gitu ya. Setelah orangnya, baru strateginya mau ngapain gitu. Jadi kalau tadi di depan saya introduksinya adalah excellent through people and process. Jadi people-nya dulu yang kita jadikan fokus. Nah, pada malam hari ini kita coba bahas ya bagaimana mendevelop smart team gitu ya. Nah, ini sebuah analogi ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian melihat Singapura itu ya, kalau googling itu ya terkait kebersihan di Singapura itu, kalau rekan-rekan sekalian lihat, denda kalau membuang sampah sekecil apapun itu kalau ketahuan itu dendanya ya lumayan ya kalau dirupiahkan. Jadi bahkan itu gelang karet gitu ya, karet gelang kalau dipakai kecil kan ya, itu rekan-rekan sekalian buang itu dendanya 3 juta. Dan itulah yang membuat Singapura itu terlihat bersih sekali gitu ya kalau di sana. Ya, jadi ini budaya atau culture yang dibangun di Singapura. Jadi mereka memiliki aturan yang sangat ketat sehingga orang komitmen terhadap kebersihan. Nah, setelah keluar dari Singapura, misalnya ada wisatawan gitu ya, atau warga Singapura keluar dari Singapura, kira-kira masih mempertahankan nggak budaya kebersihan itu? Nah, jadi belum tentu juga ya. Nah, keluar dari Singapura, misalnya di bandara negara mana itu, ya ketika aturan kebersihannya nggak ketat, mereka mungkin mengignore. Ya, contoh kecilnya misal gelang tadi ya, wah saya buang aja lah di sembarang tempat, atau misalnya rekan-rekan sekalian kalau di jalan tol itu kan suka ngelihat ya, keluar dari jendela mobil itu berupa sampah atau plastik gitu. Itu saya paling sebel kalau ngelihat itu ya. Ya, jadi kalau ini budaya yang ada di Jepang ya. Jadi kalau kita melihat mungkin belum lama ini juga sempat viral juga ya. Jadi di Jepang itu ketika Piala Dunia tahun berapa nih 2018 itu mereka malah mengutin sampah itu. Padahal nggak ada yang nyuruh. Kemudian nggak ada aturan juga ketika membuang sampah itu akan kena denda yang sangat tinggi sama halnya seperti di Singapura, nggak ada. Jadi masyarakat atau penduduk Jepang itu dengan apa ya, dengan sendirinya, dengan otomatis itu menjaga kebersihan. Ya, jadi nggak perlu dipasang aturan yang sangat ketat gitu ya untuk mereka menjaga kebersihan di area mereka. Nah, kenapa bisa berbeda gitu ya antara Singapura kemudian sama di Jepang? Kalau Singapura itu bersih dengan aturannya yang ketat, kalau di Jepang itu bersih karena memang kesadaran dari penduduknya atau masyarakatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Nah, kalau bicara mendevelop tim, nah kira-kira rekan-rekan sekalian ya, yang sudah punya tim atau mungkin yang mau menjadi leader gitu ya, kira-kira nih dalam kalau mahasiswa saya menjadi tim gimana Pak? Mesti punya adik gitu ya,
adik, entah ponaan atau saudara gitu ya. Dalam mendevelop mereka, rekan-rekan sekalian ini memilih gaya yang mana? Singapura kah atau Jepang ya? Kalau gaya Singapura tentu saja mendevelop tim nih. Kalau nggak menjalankan perintah segala macam, kamu saya kasih sanksi gitu ya. Atau misalnya ada ponakan atau adik, kalau kamu nggak mandi tepat waktu, nanti ada sanksi. Nah, itu style Singapura ya. Jadi kalau style Jepang itu menumbuhkan dari kesadaran diri mereka sendiri. Beda dengan Singapura yang membangun peraturan yang ketat sehingga orang mau mengikuti. Ya, jadi style Anda yang mana? Style Singapura atau style Jepang? Ya, jadi kalau kita sedikit masuk teori itu ya. Jadi ada Sigmund Freud itu dia praktisi psikolog gitu ya. Jadi manusia ini dalam berpikir memiliki tekstur ya. Jadi terdiri dari 3 elemen. Yaitu ada ID, yakni internal desire, kemudian ada ego dan super ego. Ya, jadi cara kerjanya bagaimana gitu ya. Jadi kalau ID itu kebutuhan alami manusia ya, seperti makan, kemudian minum, dihargai dan lain-lain. Itu kebutuhan alami. Jadi ini akan otomatis tanpa diperintah atau tanpa disuruh kalau kita lapar pasti akan mencari makan. Nah, kalau ego ini adalah berurusan dengan realita ya. Jadi untuk memenuhi keinginan internal desire kita tapi dengan cara yang diterima oleh sosial. Misalnya rekan-rekan sekalian lapar nih, tapi kalau rekan-rekan sekalian mengambil makanan terlalu banyak, itu akan menjadi topik pembicaraan gitu ya, sama komunitas atau lingkungannya. Kok itu rakus banget sih makannya banyak gitu ya. Sehingga rekan-rekan sekalian akan menahan. Oh ya udah saya nggak usah ambil terlalu banyak gitu ya. Kalau super ego ini apa bedanya adalah dia dibentuk berdasarkan aturan. Oke, kita lapar gitu ya. Untuk memenuhinya pasti, oh saya butuh makan. Caranya gimana? Saya nggak punya duit, saya nggak punya apa, saya nyuri gitu ya. Nah, kalau mencuri itu secara aturan itu ada batasan-batasannya ya. Jadi dilarang untuk mencuri itu. Jadi kalau Singapura punya style itu, mereka membentuk apa? Super ego. Yang diperkuat itu aturan-aturan yang berlaku. Sehingga orang apa? Dia mau menjalankan apa? Aturan kebersihan di negaranya. Beda dengan Jepang ya. Kalau Jepang itu mereka membangun apa? Internal desire sehingga ego atau apa realita untuk mencapai biar diterima oleh sosial itu bisa lebih bagus. Ya, jadi mereka dibentuk kesadaran dari dalam diri sendiri. Makanya kurikulum kalau di Jepang kalau saya belajar sedikit di apa internet itu mereka dari kecil itu diajarkan memang kebersihan itu luar biasa ya. Jadi mulai dari TK, SD gitu ya, mereka melakukan kebersihan di sekolahan, kemudian makan, mencuci sendiri. Jadi memang itu dibentuk sejak dari mereka itu kecil, sehingga apa internal desire atau keinginannya saya ingin menjaga kebersihan. Karena kebersihan ini akan membuat saya misalnya ditanamkan oleh apa guru-gurunya kebersihan itu bagian dari misalnya kebudayaan gitu ya. Atau kalau misalnya kita di Islam kan kebersihan adalah sebagian dari orang yang beriman gitu ya. Jadi itu adalah cara yang diterima oleh sosial. Ya, jadi sukses faktor membangun tim yang smart adalah dengan apa? Kita membangun dari keinginan dari dalam diri mereka. Jadi kita jangan apa membuat aturan-aturan ya. Aturan boleh sesekali gitu ya kalau diperlukan. Jadi itu ada situasional leader. Jadi ada satu kala atau suatu waktu kita dituntut untuk membuat aturan atau mengambil keputusan cepat sehingga ya kalau nggak menjalankan kita akan beri punishment. Itu super ego. Itu sesekali. Ya, tapi jangan serta-merta itu menjadi apa ya prinsip di dalam membangun sebuah tim. Jadi sedikit-sedikit aturan. Tapi bangunlah apa dari dalam keinginan diri mereka, sehingga mereka secara apa realita mereka akan mengejar keinginannya itu ya. Ya jadi kalau kita ingin membangun tim yang smart, jadi kita harus membangun dari keinginan dari dalam diri mereka itu sendiri. Nah, kebetulan saya ini pernah melakukan survei juga ya di internal perusahaan. Jadi kalau kita melihat ya banyak keluhan berseliweran itu ya terkait misalnya, oh Pak ini salary nggak sesuai gitu. Sebenarnya bukan hanya salary atau gaji yang karyawan itu cari ya, tapi apa mereka ini merasa dibimbing, kemudian diberikan challenge, dilibatkan, merasa dihargai, ya, jadi merasa dipercaya, ya, jadi diberikan apresiasi, tidak
serta-merta itu berbentuk uang gitu ya. Jadi kalau kalau saya sering ketemu dengan para leader itu ketika anak buahnya resign gitu ya, pasti keluhan pertamanya itu adalah, "Oh Pak, ini ada perusahaan lain yang membayar lebih." Ya sebenarnya tidak hanya terkait dengan masalah gaji, tapi hal-hal lain ini terkait internal desire. Ya, keinginan orang itu pada dasarnya ingin dihargai. Nah, kalau rekan-rekan sekalian bekerja di dalam satu organisasi tapi merasa tidak dianggap orang yang valuable di sana, otomatis lama-kelamaan itu akan pergi juga gitu ya. Nah ini, saya sih menanggapi hal ini kita ada, program talent management program, tapi itu, pembahasan mungkin nanti di lain sesi ya. Nah, tadi saya sampaikan membangun dari dalam diri mereka sendiri keinginan itu, ya. Jadi caranya yang pertama adalah apa? Kita harus ajak untuk mengejar cita-cita atau target mereka sendiri. Ya, jadi jangan serta-merta, kalian bekerja, "Ayo saya punya target, punya cita-cita, kalian harus, bantu merealisasikan." Jadi nggak kayak gitu. Kalau saya pribadi sih lebih senang menggali sebenarnya kalau saya punya tim ya, baik itu tim bentukan baru maupun tim istilahnya, ngelanjutin atau tim warisan gitu ya. Kan kita kalau berpindah ke suatu organisasi lain, itu sudah ada tim di dalamnya dan kita nge-lead mereka gitu ya. Jadi saya sendiri punya satu cerita menarik ketika di salah satu perusahaan ya, hari pertama kerja itu, luar biasa. Jadi saya duduk masuk ke ruangan jam 8 gitu lah ya, diperkenalkan kanan kiri, nah ketemu tim di satu ruangan, itu tim saya langsung datang di depan meja dan gebrak meja saya gitu. Jadi itu, pengalaman yang sampai sekarang, saya sering, gunakan untuk storytelling gitu ya. Nah, kebetulan yang bersangkutan ini memang dilihat oleh perusahaan ini orang yang ya susah diatur dan sudah tidak ada harapan dan waktu itu memang yang bersangkutan ini akan ganti gitulah ya istilahnya. Nah, kemudian saya coba melihat sebenarnya, dia ini ada keinginan apa? Ada target atau cita-cita dia yang belum terrealisasi itu apa? Nah, saya ajak diskusi aja. Jadi saya gali, oh seperti apa, "Bapak sebenarnya, sudah berapa lama?" "Oh saya udah 20 tahun Pak bekerja di sini Pak. Saya ini dari pertama kerja sampai sekarang masuk operator, sampai sekarang operator juga Pak," gitu ya. Nah saya tidak merasa berkembang dan perusahaan melihat saya ini kok kayaknya bandel, sehingga saya merasa terancam. Nah di situ saya mulai itu Pak belajar tentang politik gitu ya, masuk ke organisasi gitu ya. Biasanya kan kalau di satu perusahaan kan ada organisasi, serikat gitu ya. Jadi dia landasannya apa, saya merasa terancam Pak sebenarnya Pak. Saya nggak tenang waktu itu teman-teman saya itu keluar-keluarin gitu ya. Jadi saya biar lebih aman saya masuk ke organisasi itu Pak. Dan di sana ya dia coba menuangkan apa yang menjadi cita-cita atau targetnya, cuman dilihat negatif oleh manajemen. Nah, hari pertama sekitar jam 9 tuh, anak buah saya ini gebrak meja saya ya. Nah, sekitar jam 11 hampir setengah 12 itu dia nangis gitu ya. Jadi, wah ini udah dapat. Sebenarnya cita-cita atau target mereka itu apa, ini udah dapat. Jadi kita harus melihat, kalau kita punya subordinate, lihat sebenarnya mereka punya target apa. Sama seperti, tim saya yang di Pindo Daily ini juga sudah ada yang resign dan kebetulan, dapat better ya. "Pak, saya pamitan Pak, dapat, benefit 2 kali lipat dengan posisi naik." "Oh ya udah oke, berangkat," gitu. Saya tidak akan mempersulit mereka untuk resign. Pun di company-company sebelumnya, belum lama ini, "Pak, thank you ya Pak, kemarin atau dulu tahun sekian sama Bapak saya belajar banyak." Nah, gitu. Nah, jadi, dalam sebuah organisasi ketika kita memiliki subordinate, kita harus melihat sebenarnya mereka itu inginnya apa? Apa yang mereka ingin kejar? Apa yang menjadi target di dalam internal desire mereka? Ya, entah, "Oh Pak, saya kerja ini Pak, saya targetnya adalah misalnya posisi Pak, saya pengen berkarir Pak." Ya, saya pengen naik jabatan cepat misalnya gitu ya. Oke, kamu punya dream itu. Bahkan, saya kalau di satu perusahaan ya hampir setiap kali saya ada di sebuah organisasi, saya senantiasa challenge subordinate saya. "Kamu berapa lama bisa menggantikan posisi saya?" Dan itu saya tanya. Jadi tidak jarang juga di perusahaan-perusahaan yang lain itu kamu duduk di kursi saya. Bayangkan kamu adalah menjadi saya, berapa lama kamu bisa? Nah, jadi saya coba bangun dream, kalau memang, mereka ini nggak punya dream. Karena saya juga pernah punya subordinate yang sudah 5 tahun lebih itu kerjanya admin aja gitu ya. Kemudian satu waktu saya panggil, saya ajak diskusi,
Dia nggak punya dream, tapi saya coba offer, oke, ayo kita guru dream kamu. Kamu harus lebih baik. Saya tidak ingin 5 tahun atau 10 tahun ke depan saya ngelihat kamu masih sebagai admin seperti saat ini. Saya sedih, berarti saya gagal gitu ya. Jadi kita lihat cita-cita atau dream mereka itu apa. Nah, yang kedua adalah apa? Kita fasilitasi mereka. Ya, jadi memfasilitasi ini bisa berbentuk hardware maupun software-nya ya. Kalau hardware kan seperti peralatan kerja atau komputer dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau software ini apa? Lebih ke knowledge. Jadi kalau rekan-rekan sekalian mau punya tim yang smart gitu ya, rekan-rekan sekalian juga harus memfasilitasi mereka bagaimana rekan-rekan punya subordinate ini biar smart. Ya, dengan apa? Nanti entah memberikan pelatihan atau memberikan hal lain yang bisa meningkatkan kecerdasan subordinat tersebut. Ya, kembali lagi ke target atau visi misi dari perusahaan yang diturunkan ke dalam target rekan-rekan sekalian sebagai leader. Dan itu disambungkan. Subordinat punya target, leader punya target, company punya target. Nah, ini di-match-kan, fasilitasi mereka. Knowledge atau ilmunya fasilitasi mereka. Makanya saya kalau di company yang sekarang ini, yang tadi saya sampaikan, anak buah saya yang udah resign itu, saya jor-joran kalau soal ilmu. Ya, jadi di dalam prinsip seorang leader adalah jangan ngumbar janji gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian nanti suatu saat jadi leader dan apa ingin memotivasi anak buah dengan memberikan janji-janji yang mungkin tidak bisa direalisasi, itu lebih baik jangan. Jadi saya ke subordinat itu jarang menyampaikan nanti kamu naik gaji, jarang. Dan hampir nggak pernah sih itu kalau memang bukan otorisasi saya ya. Atau naik level atau jabatan itu jangan ya. Tapi yang saya bisa kasih promise ke mereka adalah kamu butuh apa, saya punya ilmu, kamu butuh ilmu saya apa, yang mana kamu harus menduduki posisi saya saat ini. Dan itu berapa lama. Nah, jadi kita ajarkan semua, fasilitasi mereka. Oh, ini kalau bidang training caranya seperti ini ya. Jadi saya punya sistem kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kamu kembangkan. Kamu modifikasi lagi, harus better. Prinsipnya apa? Amati, tiru, kamu modifikasi sendiri. Apa yang saya lakukan hari ini mungkin sudah cukup baik untuk hari ini, tapi untuk kedepannya itu pasti butuh banyak perbaikan lagi karena perkembangan ilmu atau teknologi gitu ya. Nah, kita harus memfasilitasi mereka, baik hardware-nya maupun software-nya secara knowledge gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Bangun etos kerja yang positif ya. Jadi ini saya senang dari salah satu ini ya, founder dari Aviapen gitu ya, Pak Hermanto itu anaknya gitu ya, anak dari founder Aviapen itu membagi 3 kriteria karyawan dan saya sangat setuju. Yang pertama itu kriteria karyawan yang dikit-dikit duit gitu ya, cuan oriented kalau saya bilang. Jadi wani piro Pak gitu ya. Kalau Bapak bayar saya lebih, saya mau kerja lebih gitu ya. Nah, itu tipe karyawan yang paling bawah gitu loh ya istilahnya, tipe pertama itu ya. Kemudian yang kedua adalah passion oriented, yang mana kalian kalau punya subordinat itu cari yang memang benar-benar itu suka menjalankan fungsi atau profesinya. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian ngelit sebuah tim di misalnya di maintenance atau di HRD, cari yang orang maintenance yang memang punya passion misalnya di mechanical atau electrical gitu ya. Kalau di HRD misalnya di training, cari yang memang orang-orang itu punya passion. Kalau saya ngelihat orang lain sukses, itu saya juga ikut senang. Nah, itu nanti akan muncul passion-nya gitu ya. Yang passion oriented sehingga apa? Meskipun cuannya nggak menyertai, setidaknya mereka itu totalitas ya, tanpa harus diplototin, tanpa harus disuruh, itu mereka akan semangat. Nah, yang ketiga adalah yang paling tinggi nih tipe karyawannya, yakni purpose oriented. Ya, jadi orang bekerja itu punya tujuan. Ya, jadi saya di fungsi saya di HRD itu ya misalnya sekarang kebetulan di belakang sana itu ada sekitar 4.000 lebih karyawan. Kalau misalnya saya dipercaya oleh manajemen sebagai people development atau pengembangan employee di perusahaan, dan katakanlah saya dapat 1 atau 2 orang aja yang tadinya bandel kemudian menjadi benar gitu ya, yang mana dia akan menjadi agent of change, itu saya senang banget. Dan beberapa case kebetulan saya menemui ya di perusahaan yang sekarang ini yang tadinya bandel sampai pengakuan, "Pak, iya Pak, saya akuin Pak, dulu saya toxic employee Pak, tapi sekarang saya udah berubah gini 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 gini." Itu purpose. Ya, jadi kalau orang udah purpose oriented itu biasanya cuan tuh don't matter ya, nggak terlalu memusingkan. Passion itu otomatis akan dapat gitu ya. Karena apa? Dia punya tujuan atau purpose oriented, tujuan di dalam bekerja. Ya, jadi
untuk membangun smart team itu bangun etos kerja dulu yang positif. Ya, jadi kita harus menyampaikan, saya sering sampaikan ke subordinat saya juga, kita ini karyawan yang mulia. Meskipun kamu misalnya gaji masih ya so-so gitu ya, entry level gitu ya, tapi kamu memiliki profesi yang mulia. Karena bedanya dengan koruptor apa? Nah, kita dengan koruptor. Koruptor cuannya mungkin banyak gitu ya. Tapi secara pekerjaan dia itu hina gitu ya. Tapi kalau kita ini ya katalah cuan ya cukup gitu ya. Secara pekerjaan kita lebih mulia. Ya, jadi kita harus membangun etos kerja yang positif. Jadi yang pertama kita cari target atau cita-cita mereka apa, kemudian yang kedua adalah fasilitasi mereka punya way untuk mencapai cita-cita mereka, yang ketiga bangun etos kerja yang positif. Ya. Berikutnya apa? Ajarkan mindset problem solving. Ya, jadi kita akan pengen punya subordinat yang pinter gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang memang mengajarkan bagaimana subordinat kita ketika ada masalah itu mereka mau mencari solusinya, mau menganalisa sampai ke root cause-nya. Jadi ajarkan mindset problem solving. Makanya kalau ada problem itu kan wajar gitu ya, di satu organisasi pasti problem ada. Ya, jadi kita tuntun mereka, kenapa problem ini terjadi. Kemudian dari kamu solusinya kira-kira apa. Jadi kita harus memang melatih mereka. Jadi jangan sedikit-sedikit kasih solusi nanti mereka nggak akan kreatif. At the end kita punya tim nggak akan smart gitu ya. Kan target kita punya smart team gitu ya. Bagaimana menjadi smart, mereka harus kita latih kemampuan problem solving dan kreativitinya. Karena kalau udah orang itu mau problem solving, biasanya itu diikuti dengan kreativitas. Jadi banyak ide-ide. Kalau punya ide segala macam, coba kita tampung. Bagaimana biar bisa terrealisasi, kita fasilitasi mereka. Ya, jadi kita harus mengajarkan problem solving. Nah, yang kelima adalah apa? Jadilah figur yang menginspirasi mereka. Ya, jadi kalau kita pengen punya tim yang smart, ya, sebagai atasan atau leader, ya kita harus menjadi idola mereka. Jadi orang akan melihat, oke, ini atasan saya atau leader saya atau orang yang nge-lead saya ini orang yang bisa saya jadikan panutan. Nah, kebetulan saya berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain ini, saya melihat banyak karakter leader gitu ya. Ada yang karakter leadernya itu super smart ada yang wise ada juga. Tapi secara smart ya so-so, tapi dia sangat wise, sangat merangkul segala macam sehingga orang convert untuk bekerja di situ. Ya, jadi dari sana kita mix. Apa yang bisa kita ambil positif ya? Oh, dari leader A seperti ini, dari leader B seperti ini. Nah, kalau saya ingin punya smart team, saya harus menjadi role model. Saya harus menjadi orang yang memang bisa menjadi idola atau orang yang subordinate kita itu dambakan. Ya, jadi kita ajarkan mereka problem solving dan kita juga jangan asal ngomong, ayo kamu idenya apa segala macam. Nah, kebetulan di setiap organisasi saya ketika bekerja itu saya bilang ke tim saya, kalian kalau bekerja itu jangan formalitas, tapi totalitas, fokus ke kualitas gitu ya. Dan saya pun menjadi figur. Jadi saya nggak mau tim saya ini cuman ya asal bapak senang. Nah, jadi akan terlihat gitu ya. Jadi kita harus menjadi figur. Kalau kita pengen mereka smart, ya kita harus juga menjadi smart. Kita belajar, kemudian kita ajarkan mereka. Bahkan beberapa event atau kompetisi ini kebetulan tahun 2019 di tempat yang sekarang ini dapat juara 1 perlombaan improvement gitu ya. Tahun ini pun sama juara 1 perlombaan improvement sampai ditegur sama manajemen ya, udahlah kamu jangan ikut improvement lagi nanti tim yang lain udah demotivasi nih kalau kamu join. Oh ya udah oke Pak, saya akan kasihkan atau delegasikan ke subordinate. Ya, jadi role model, jadi contoh gitu ya. Kemudian yang keenam, ketika subordinate kita sudah mentorehkan prestasi atau mencapai goals, jangan lupa untuk apa? Hargai atau apresiasi prestasi mereka. Jadi kalau misalnya kita pengen punya smart team, mereka udah smart, udah belajar, belajarnya pun sudah ada hasilnya. Jangan lupa untuk apa? Apresiasi. Apresiasi nggak harus serta-merta soal duit melulu enggak. Jadi misalnya berupa ucapan terima kasih, oh, Pak, kalau terima kasih doang ya lama-lama bosan juga Pak, ya sesekali itu ajak celebration di luar, makan-makan atau punya personal gift gitu ya. Ya, jadi itu yang akan membuat mereka itu senantiasa on fire gitu ya. Makanya kalau beberapa case sih saya kalau punya subordinate juga 2 tahun atau 3 tahun itu kalau sudah dapat ilmu mereka move, tapi nggak apa-apa.
better saya punya subordinate 2 tahun, 3 tahun, tapi peak performance ketimbang saya punya subordinate 5 sampai 10 tahun, tapi ya mereka kerja hanya standar atau di bawah standar. Kita yang akan rugi, ya. Jadi kita harus mengapresiasi mereka juga, gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau analogi ya di sebuah organisasi, kalau sebuah pohon itu batangnya adalah manajemen. Ya, jadi cabang rantingnya itu adalah departemen, daun-daun itu adalah karyawan, dan di mana kalau pohon itu tumbuh dengan subur, maka akan menghasilkan buah yang sangat lebat. Nah, kebetulan saya pernah ketemu sama Pak Romi Rafael ya. Kebetulan kita pernah invite di perusahaan untuk diskusi ya. Jadi kalau punya karyawan misalnya sudah daun kering gitu ya, yang sudah mungkin usia atau kelakuannya susah dibentuk segala macam, ya kita jangan pertahankan. Kita pertahankan nanti akan membuat hasil atau buahnya itu terganggu gitu ya. Jadi misalnya karyawan sudah pensiun, ya udah kita nggak usah pertahankan, tapi diganti gitu ya. Jadi kita harus concern terhadap people development. Ya, karena karyawan atau people ini menjadi isu yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Jadi sekuat apapun kita mempertahankan karyawan yang berupa daun layu, itu pasti suatu saat nanti akan rontok. Jadi kita harus fokus kepada daun-daun baru gitu ya. Daun-daun baru yang mana itu masih bisa dikembangkan, masih bisa di-develop gitu ya. Pun di dalam sebuah organisasi ketika saya memimpin sebuah tim gitu ya, kalau memang masih ada harapan untuk dikembangkan, saya akan totalitas. Tapi kalau nggak ada, ya saya harus mengganti daun dengan daun yang lebih seger gitu ya. Agar apa? Kita punya produktivitas di perusahaan itu atau menghasilkan buah yang sangat lebat. Ya, jadi kalau bicara organisasi ini ada sebuah teori ya. Jadi 80, 10 dan 10 gitu ya. 10% biasanya di sebuah organisasi itu adalah peak performer atau star gitu ya. Kalau dibilang orang-orang yang penuh dengan prestasi, antusias kerja, segala macam totalitas itu populasinya itu 10%. Nah, 80% ini orang-orang yang maju mundur gitu ya, maju mundur cantik gitu ya. Jadi orang-orang yang memang itu kalau ketemu yang star dia akan terdongkrak ke atas, tapi kalau ketemu yang 10% di bawah atau karyawan yang memang sudah tidak happy dengan perusahaan atau toxic employee, dia akan turun ke bawah. Nah, jagalah tim Anda ini untuk apa? Senantiasa berkumpul atau bergaul dengan yang 10% orang-orang star. Jangan sampai bergaul atau berinteraksi terlalu banyak dengan orang-orang yang di bawah ya, atau toxic employee. Nanti akan merusak mereka punya mindset. Jadi pun ketika pelaksanaan program ya kebetulan di perusahaan kami ada trainee juga baik untuk yang production, untuk operator maupun untuk yang calon shift leader. Jadi kita juga sampaikan kepada mereka tentang mindset ya kalau kalian pengen jadi orang yang sukses di lapangan nanti mungkin akan ketemu ya yang 10% toksik ini. Ya, jadi kita sampaikan pesan-pesan ini ke mereka. Tapi apakah dijalankan atau enggak kembali lagi kepada personal masing-masing. Kalau saya punya target atau cita-cita jadi orang sukses, kemudian sudah ada fasilitas, kemudian dibekali, dimotivasi segala macam, at the end ya saya memilih untuk menjadi berkumpul dengan toxic employee, ya udah lupakan cita-citanya. Nah, jadi itu harus kita reminder terus. Makanya kalau di dalam TPM itu ada DMS ya, Daily Management System. Jadi mulai dari ketemuan bulanan atau mingguan atau harian, itu fungsinya untuk apa sih? Menjalin komunikasi atau interaksi. Biar apa? Ya, tim kita ini senantiasa menuju peak performer. Ya, jadi sesekali namanya kerja itu kan naik turun juga ya. Ada kalanya karyawan itu peak performance, semangatnya, ada kalanya datar, ada kalanya pas turun. Nah, pas turun ini ya kita harus bisa maintain. Kalau pas di atas ya kita harus bisa pertahankan mereka punya spiritnya. Tentu saja apa ya kita harus menjadi role model. Kalau kita pengen anak buah kita nggak banyak ngeluh, anak buah kita smart, ya kita harus mencontohkan kepada mereka. Jangan banyak ngeluh, kemudian harus menjadi leader yang memberikan contoh smart itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ya, jadi ini pesan dari saya ya. Jadi pilihlah tim dengan berhati-hati ya. Kalau memang tim itu bentukan dari awal gitu ya. Tapi kalau Pak, ya ini warisan Pak. Ya udah, kalau warisan lihat develop ya. Anda develop dengan serius, dengan sepenuh hati, fasilitasi, berikan mereka knowledge gitu ya.
kemudian bangun mereka punya etos, kemudian hargai mereka sebagai role model dan lain-lain. Nah, kalau memang bisa, oke, berarti Anda bisa keep. Tapi kalau memang nggak bisa, ya Anda harus melakukan sesuatu atau ya kalau memang diperlukan penggantian susunan organisasi, ya kita harus ganti gitu ya. Oh Pak, kayaknya kok kejam banget Pak. Ya itulah organisasi, karena kita bukan lembaga non-profit ya. Jadi bukan lembaga amal gitu ya, beda cerita dengan lembaga amal gitu ya. Kalau lembaga amal mungkin fokusnya ya ingin memberi itu tanpa mengejar profit. Tapi kalau sebuah organisasi yang profit oriented, ya kita harus berpikir organisasi ini bukan lembaga yang apa istilahnya memberikan gratisan seperti itu. Karena apa? Sukses Anda itu tergantung dari mereka, ya. Jadi pilih memang benar-benar orang pilihan, kemudian develop dengan serius. Karena sukses Anda itu depends on mereka. Karena kalau bicara apa leader dan subordinate, kecuali kalau spesialis atau expert gitu ya. Spesialis itu kan biasanya bekerja sendirian. Dia sukses ya untuk dirinya sendiri, tidak mengelola subordinate. Tapi kalau yang punya subordinate, mereka nggak bisa hanya memikirkan diri mereka sendiri. Karena apa? Kesuksesan mereka depends on tim yang ada di bawahnya. Ya, jadi kalau tim kita smart, nah tim kita pinter, otomatis kita kerja lebih enak sebagai leader. Nggak terlalu banyak micromanage ya, mengurusi yang kecil-kecil, harus ngingetin, harus follow up, nggak terlalu banyak itu. Karena apa? Kita sendiri sebagai leader juga harus upgrade ilmu, upgrade kompetensi. Untuk apa? Ya kita harus naik juga. Jangan sampai kita ngajak apa ingin tim kita untuk sukses segala macam, tapi kita stuck di situ, jangan ya. Jadi kita harus bisa mendevelop tim yang smart sehingga kita bekerja akan lebih mudah dan fungsi itu nanti apa? Untuk kita membagi waktu untuk kita sendiri juga melakukan development terhadap diri kita. Ya, jadi saya rasa itu dari saya sharingnya ya, bagaimana mendevelop smart team berdasarkan pengalaman. Nanti mungkin akan lebih banyak, silakan kalau ada pertanyaan untuk komunikasi apa sharing berikutnya. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia. Tips dan trik ya bagaimana develop sebuah tim. Nah, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman bisa ditulis dulu ya di kolom chat. Nanti kita akan setelah materi selanjutnya karena masih ada satu sesi materi juga yang tidak kalah menarik ya. Jadi silahkan disiapkan pertanyaannya, bisa mulai ditulis di kolom chat atau nanti bisa langsung raise hand dan komunikasi langsung dengan para Bapak Ibu dan teman-teman, kita lanjut ke materi kedua kepada Pak Fahrizal. Ya, terima kasih Bu Irviani. Apakah suara saya jelas ya Bu Irviani? Soalnya tadi saya mendengar agak putus-putus. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Irviani. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Saya izin sharing screen. Mungkin apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Oh ya, terima kasih. Nah, mungkin terima kasih atas kesempatannya Bu Riviani dan tim Machine Vision dan Latih. Mungkin tadi sudah banyak ya penjelasan dari Pak Andri terkait bagaimana sih cara membuat smart team yang sangat baik sendiri seperti itu. Nah, mungkin saya di sini mencoba untuk men-sharing sedikit mengenai gimana sih nanti untuk smart team ini apakah dari orangnya saja atau ada yang baru nanti di depan gitu seperti itu. Nah, di sini adalah developing smart team in society 5.0. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farizal Imam Rafi'i, rekan-rekan semua bisa memanggil saya Rizal, di sini saya menjadi Digital Transformation Agent. Lebih seperti itu. Mungkin perkenalan sedikit tadi juga sudah diperkenalkan di depan ya. Jadi perusahaan kami sendiri adalah Machine Vision, adalah digital transformation startup. Jadi kami startup yang membantu para
penggiat dari manufacturers khususnya untuk melakukan transformasi digital, kurang lebih seperti itu. Di mana kita ingin membantu untuk membuat informed decision yang ada dari sana, dari mesinnya, dari people-nya, dan juga prosesnya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil ke depannya itu akurat. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya masuk ke sini, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Andri, seperti itu ya, mengenai bagaimana sih cara mendevelop Smart Team, tapi ada satu hal di sini yang saya ingin highlight, yaitu sebenarnya sebelumnya Smart Team itu apa sih sebenarnya? Nah, ini menurut pendapat saya sendiri, Smart Team sendiri adalah ketika suatu tim itu bisa bergerak secara efektif dan efisien secara prosesnya, yang dimana dia itu membuahkan hasil berupa outputnya berupa adding value yang bisa berguna bagi masyarakat, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nilai fundamental yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri juga, kurang lebih seperti itu, di mana saya ingin meng-highlight peran dari teknologinya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk ke apa sih hubungannya nanti pembuatan Smart Team dengan teknologi yang ada saat ini, di sini ada proses evolusi dari peradaban dan juga evolusi dari industri itu sendiri. Nah, di sini peradaban dimulai dari hunting society. Nah, tadi kita ingin meng-highlight mengenai society 5.0 ya. Di mana sih society 5.0 itu? Nah, dimulai dari hunting society, di mana orang-orang di sana fokusnya adalah mencari makan dan juga mereka selalu berpindah tempat, sehingga kebanyakan waktunya terbuang oleh memburu dan juga berpindah tempat. Sampai pada akhirnya di agrarian society, di mana society 2.0 ini fokusnya adalah mereka sudah bisa mengelola tanah dan juga hewan-hewan liar untuk menjadi tempat untuk mencari makan, sehingga fokus untuk mencari makan tadi berubah menjadi mendevelop keilmuan mereka. Jadi mereka bisa menetap di suatu daerah dan fokus untuk membuat apa sih yang bisa kita develop ke depannya, sehingga muncullah Society 3.0. Society 3.0 di sendiri adalah industrial society, di mana di sini muncullah ada steam power, mass production, dan juga komputer serta automation. Nah, komputer automation ini muncul di bagian akhir, di mana pergantian dari Society 3.0 menuju Society 4.0. Di mana tidak lagi industri yang fokus di sana, di mana orang-orang sudah mulai fokus ke informasi yang berkembang dan juga beredar di sana, sehingga informasi bisa didapatkan di mana saja, kapan saja, dan orang bisa mengerti di tempat yang sangat jauh. Mereka tidak perlu datang ke sana untuk bertransportasi, tapi mereka bisa mendapatkan dari tempatnya sendiri. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, muncullah Society 5.0 yang digaung-gaungkan oleh Jepang, kurang lebih seperti itu. Di mana di sini adalah, mungkin akan saya next selanjutnya, bagaimana sih kondisi Society 5.0 ini. Nah, yang sekarang Society 4.0 itu adalah ketika kita bisa lihat di sebelah sini ya, ketika kita pengen mencari suatu tempat, kita hanya cloud atau tempat untuk menyimpan data tadi itu adalah menjadi tempat processing saja. Jadi ketika kita mencari tempat, kita memasukkan tempatnya di mana, terus kita harus ke sana, sehingga nanti muncul kalkulasinya. Kalkulasinya berupa dari tempat ke sini menuju ke sana, kurang lebih seperti itu. Sehingga masih belum ada hubungan atau kolaborasi secara teammate gitu ya dari manusia terhadap mesin atau teknologi tadi. Contoh kedua adalah a person analyze information. Jadi kita tetap harus menganalisa informasi yang ada untuk tahu insight ke depannya apa. Nah, itu adalah Society 4.0, dan yang terakhir adalah robot produce under control of human. Jadi kita sebenarnya sudah bertransformasi digital, tetapi untuk controllingnya sendiri masih dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Nah, dari sini Society 4.0, apa sih perubahannya ke Society 5.0, di mana di sini untuk memikir, jadi peran dari human ini itu sudah mulai bisa dilakukan oleh robot ataupun mesin, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga di sini ada automatic driving, di mana automatic driving tidak perlu ada yang menyetir, kita hanya duduk saja, kita bisa memfokuskan fokus kita ke tempat lain. Kita tidak perlu fokus ke menyetir, tapi kita bisa melakukan hal yang lain dan mobil itu bisa berjalan sendiri. Dan juga AI propose a person. Jadi kita tidak perlu lagi menganalisis sesuatu data, tapi data itu menjadi insight secara otomatis sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Dan juga automatic producing by robots in factory.
Tidak perlu lagi di factory itu ada orang yang harus mengoperasikan, tapi robot tadi itu bisa mengoperasikan secara sendirinya dan mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini adalah hebatnya Society 5.0. Sehingga kenapa sih kita harus berkolaborasi dengan teknologi? Kenapa kita harus membuat tim yang baik dengan teknologi ke depannya di Society 5.0 ini di kedepannya yang kita akan lakukan? Ternyata manusia sendiri dan juga teknologi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia memiliki kekurangan yaitu secara speed mereka gampang capek. Nah, jadi secara kecepatan pengerjaan relatif lambat dan juga power output-nya kurang lebih kalau kita bekerja dari 9 to 5 jadi kurang lebih 8 jam per hari. Secara konsistensi mungkin kita di awal itu kuat tapi di akhir nanti akan letih dan juga makin lama makin capek sehingga kualitasnya berkurang. Lalu secara memorinya mungkin di awal ingat, lalu setelah 1 jam kemudian lupa dan semakin nanti untuk misalkan maintenance dan segala macamnya, sehingga memorinya kita kurang. Dan juga secara information processing kita susah untuk melakukan different tests in the same time. Sehingga itulah yang menjadi powerful di teknologi. Mereka memiliki kecepatan yang kuat, mereka bisa mengerjakan suatu tugas 24 jam sehari, dan itu dilakukan secara konsistensi dengan kualitas yang sama, secara akurat, dan juga mereka bisa mengerjakan berbagai hal secara bersamaan. Tapi ada kekuatan dari human sendiri yang tidak dimiliki oleh teknologi, di mana kita bisa membuat reasoning yang lebih mudah dan juga itu tidak bisa dimiliki oleh teknologi. Contohnya jika ketika kita memberikan ada suatu kejadian, lalu ada 3 parameter yang diketahui oleh teknologi, untuk mendapatkan satu parameter tambahan, hanya kita yang bisa melihat, oh ketika ada suatu hal, mungkin ada temperatur, suhu, dan kelembaban. Nah, ada kemungkinan di luar 3 parameter ini yang menjadi penyebab dari suatu kerusakan. Sehingga secara reasoning, secara thinking process, dan judgment itu sangat berbeda. Tidak ada judgment yang lebih humanis dibanding manusia. Jadi selama itu tidak, maka akan sesuai dengan perhitungan yang ada di teknologi tadi, sehingga itu sangat berbahaya jika kita lakukan secara humanis. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Bagaimana sih? Ini mungkin perubahan dari Society 4.0 ke Society 5.0. Dalam proses pengambilan, ketika tidak dibantu oleh robot, maka akan susah untuk mengambil banyak botol dalam waktu bersamaan, dan juga untuk mengecek satu persatu kita akan susah. Dan juga untuk mengisi botolnya per masing-masing itu sangat susah jika dilakukan oleh manusia. Tapi dengan bantuan robot, kita bekerja sama dengan robot untuk melakukan itu, membuat team up yang baik, sehingga smart team yang dibuat di sini adalah bekerja sama antara manusia dengan teknologi. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh teknologi atau robot itu sendiri, yaitu mengidentifikasi kenapa sih ketika memasang ini itu dia kurang tepat, lalu juga ketika mengisi dia kurang penuh. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan robot, memberikan parameter baru, memberikan informasi-informasi yang akan membuat insight yang akan diberikan tadi lebih banyak. Seperti itu. Nah, akan saya lanjutkan. Lalu pertanyaannya adalah gimana secara people-nya sendiri, tadi yang seperti disampaikan juga oleh Pak Andri, fokusnya sebenarnya ada di people-nya. Ketika people-nya tidak bisa berkembang, lalu juga tidak akan ada perkembangan yang terjadi secara teknologi juga. Nah, di sini kebutuhan utama yang sangat penting adalah upskilling dan reskilling. Nah, menurut MIT Industrial License Program, jadi di sini dikenal dengan Buckminster-Fuller, di mana knowledge doubling curve. Sebenarnya berapa lama sih pengetahuan itu mendouble, 2 kali lipat, sehingga semakin banyak dari yang ada ini. Nah, secara penelitian didapatkan bahwa di tahun 2025 nanti, dalam waktu 1 tahun, itu akan terjadi pendoublean knowledge yang ada. Sehingga ketika kita ke kampus, belajar selama 4 tahun, dan itu untuk ketika kita lulus, itu sudah tidak relevan lagi dengan dunia yang ada saat itu. Karena dalam waktu 1 tahun saja, knowledge-nya sudah berubah lagi. Dan ini bayangkan 4 tahun kita belajar di tempat yang sama, itu sangat-sangat berbeda yang ada di luar sana, dan itu sudah mendouble lagi, sehingga
kita harus cepat tanggap dengan perubahan yang ada. Selain itu juga menurut World Economic Forum, mungkin di 5 tahun belakangan ini top 10 skills yang perlu kita pelajari itu masih sama. Di sini ada 5 mulai complex problem solving, coordinating with others, sampai negotiation, sampai di tahun 2020 ini masih sama. Akan tetapi di next 5 years or 10 years, di sini hanya satu yang masih bertahan, yaitu complex problem solving. Sisanya berubah semua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak hal-hal yang seperti coordinating with others, lalu juga judgment and decision making ini sudah bisa dilakukan oleh artificial intelligence, lalu juga machine learning dan lain sebagainya. Sehingga kita harus tetap keep up dan upskilling serta reskilling dari segi pengetahuan. Selain dari people-nya, kita juga perlu untuk mengutilize teknologi yang ada. Jadi selain people yang dibuild, tapi teknologinya juga perlu digunakan. Nah, seperti apa sih Society 5.0 ini aspek-aspeknya? Di sini ada mulai dari Internet of Things, di mana semua informasi akan terhubung satu sama lain, multi-agent system, di mana nanti semuanya saling berinteraksi, tidak hanya terhubung, tapi saling berinteraksi. Serta Big Data Analytics, data yang sangat banyak ini sekarang kita tidak tahu gunanya buat apa, tapi dengan Big Data Analytics ini, dengan Artificial Intelligence, itu akan diproses dan juga nanti kita tahu, insight-insight apa yang akan ada untuk menyelesaikan problem yang ada. Lalu juga di sini ada simulation, cyber security untuk kesecurean data yang ada, cloud computing. Jadi kita tidak perlu membawa laptop yang banyak lagi karena semuanya nanti akan diproses di cloud atau server yang ada. Lalu additive manufacturing, ini adalah 3D printing serta augmented reality. Ketika kita ingin bertemu dengan orang, melakukan kolaborasi, melakukan kerja bersama, kita tidak perlu lagi datang transportasi ke tempat lain. Kita hanya menggunakan augmented reality, mengaugment dunia virtual yang ada ke dunia nyata, sehingga ini sangat efisien dan efektif untuk melakukan atau mendevelop smart. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kami implementasikan, di mana salah satu dari FMCG terkemuka di Indonesia, mereka sudah memiliki budaya yang baik dan juga memiliki people yang baik. Dari segi tim mereka sudah sangat baik, akan tetapi mereka stagnan di bagian bagaimana ini caranya kita untuk mendeliver data secara cepat, melakukan improvement secara cepat, sehingga improvement yang akan kita sampaikan itu bisa tersalurkan dengan cepat dan bisa langsung dilakukan secepat mungkin. Nah, di sini kita membantu dengan teknologi yang kami miliki supaya mereka bisa melakukan improvement yang ada tadi. Kita bisa lihat di bawah sini, yang warna merah di atas adalah improvement yang dilakukan oleh manajemen, yang bawah adalah improvement yang dilakukan oleh low level, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini dengan teknologi ini tidak hanya manajemen saja, operator maupun yang di bagian bawah semuanya bisa melakukan improvement dengan teknologi yang ada. Sehingga dalam 2 tahun di sini meningkat hingga 18% untuk improvementnya. Dalam 1 tahun sendiri, salah satu FMCG terkemuka di Indonesia ini bisa membuat 2.500 improvement. Kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, di sini juga salah satu produksi wafer yang ada, dengan kita memasangkan sensor, lalu kita bisa melihat apa sih sebenarnya kesalahan dari yang ada. Jadi sensor dipasang, kita collect datanya nanti kita perlihatkan, lalu juga dari data yang diperlihatkan tadi kita identifikasi apa saja masalahnya menggunakan teknologi itu semua. Di factory wafer, salah satu wafer factory yang paling terbesar, salah satu wafer factory terbesar di Indonesia, di sini bisa menaikkan 6% dari OEE, sehingga bisa mengurangi budget sebesar 800 juta per line per tahunnya. Jadi peran dari teknologi itu sangat besar di sini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, gimana kalau misalkan smart team tadi itu terlambat untuk mengadaptasi teknologi yang ada. Nah, ini salah beberapa contoh yang saya sampaikan. Salah satu contohnya adalah Kodak. Mereka yakin sekali bahwa dengan penjualan mereka, menjualan dengan razor and blade, jadi mereka membuat kameranya, lalu yang dibisniskan adalah isi dari kameranya itu, sehingga kameranya harganya murah, tapi isinya nanti setiap orang nanti akan beli-beli lagi sehingga mereka untung. Nah, dengan munculnya kamera digital, mereka terlena akan hal tersebut dan mereka tetap kekeh untuk menggunakan sistem bisnis ini.
sehingga mereka tidak melihat ada kemajuan teknologi yang ada. Mereka masih menggunakan cara yang lama. Bahkan salah satu orang Steve Season ini mengajukan cobalah menggunakan kamera digital ini karena ke depan teknologi inilah yang akan berpengaruh di sana, dan mereka secara manajemen mereka menolak itu dan menertawakannya. Nah, alhasil dalam beberapa waktu selanjutnya Kodak ini merugi karena mereka mengignore dari kemajuan teknologi tadi. Mungkin salah satu contoh lagi Nokia yang sudah sangat terkenal sekali, salah satu merek yang pada zamannya terkenal yaitu Nokia 1100 ini, itu sangat-sangat besar revenue yang dibuat oleh Nokia sampai pada saat bankruptcy-nya mereka dari segi manajemen itu mereka bingung sebenarnya apa yang salah sampai kita ini kalah dalam pertarungan bisnis. Dan pada dasarnya ketika seseorang itu tidak tahu apa yang salah pada dia, berarti yang salah adalah orang tersebut. Nah, itu sangat berbahaya. Dia sudah menyepelekan dari teknologi dan juga menyepelekan dari segi manusia atau people-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan salah satu mungkin yang terakhir yang saya sampaikan untuk pesan saya, computers are incredibly fast, accurate, but stupid. Humans are incredibly slow, inaccurate, but brilliant. Together, they are powerful beyond imagination. Nah, mungkin pesan terakhir saya adalah embrace digital transformation with human-machine collaboration. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya kembalikan ke panitia. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas, Pak? Ya, baik, Bapak Ibu dan teman-teman, kita sudah mendengarkan dua materi ya yang sangat menarik terkait dengan bagaimana kita membangun tim. Maaf Bu Irviani, suaranya putus-putus. Apakah saya masih? Ya. Maaf Bu Irviani, suaranya agak putus-putus Bu Irviani. Oke, saya izin off cam dulu ya. Apakah suaranya kedengaran? Ya, better Bu. Oh ya, oke. Ya, mungkin jaringannya ini ya agak bermasalah ya. Saya izin off cam ya Pak Andri, Pak Fahrizal. Nah, baik Bapak, Ibu dan teman-teman, ini kita lihat antusias dari teman-teman. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Saya akan membacakan pertanyaan pertama ya, yang paling pertama yaitu dari Pak Wahyu ya, dari Pak Wahyu, yaitu Pak Wahyu Trisangaji yang menanyakan tentang tadi di materi Pak Andri itu tentang bagaimana membangun keinginan batasan dari membangun keinginan dari dalam diri mereka. Apakah ada dan seperti apa dalam konteks yang dimaksud itu? Baik, silahkan Pak Andri. Ya, baik. Waalaikumsalam Pak Wahyu Tri. Ya, jadi membangun keinginan dari dalam diri ini memang ada batasannya enggak ya? Kalau saya sih jarang membatasi sih Pak, tapi guideline yang bisa dijadikan referensi adalah apa? Kita punya di dalam organisasi itu goals atau visi misinya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya visi misi dari company-nya Pak Fahrizal ini kan teknologi gitu ya. Jadi orang-orang di dalamnya harus berkembang secara teknologinya, bahkan kayak collaboration segala macam itu ke depan menjadi sesuatu yang mungkin tidak priority tapi kompleks problem solving. Nah, jadi kalau misalnya kita punya subordinate yang saya pengen negotiation skill saya top itu kan, saya pengen negotiation skill saya itu menjadi terdepan gitu ya. Sedangkan visi misi perusahaan ke depannya adalah kita tidak menggunakan negosiasi lagi. Ya, jadi kita harus link-kan. Makanya tadi sempat saya mention juga ya. Jadi kalau di dalam subordinate itu ketika mereka punya cita-cita, kemudian kita punya goal dan company punya visi misi atau goals yang lebih besar lagi, itu harus saling align. Ya.
Jadi harus saling terintegrasi. Jangan sampai company punya goals apa, sedangkan internal desire yang tim kita ini sedang bangun atau kembangkan itu ke depannya secara visi misi ini tidak menjadi sesuatu hal yang fundamental atau menjadi priority gitu ya. Jadi mungkin batasannya lebih ke visi misi dari perusahaan. Masih sejalan nggak gitu? Kalau misalnya masih sejalan dengan visi misi perusahaan, ya saya rasa internal desire itu makin kalau saya bilang makin liar tapi dalam tanda kutip itu masih dalam etika atau value yang berlaku di perusahaan itu is okay sih Pak. Ya, jadi saya sendiri tidak membatasi subordinate ketika ya kamu harus punya cita-cita setinggi langit kan gitu kalau kita di sekolahan maupun sama orang tua ya. Bangun cita-cita kamu atau internal desire kamu ya setinggi mungkin gitu ya. Mungkin kamu mau menjadi direktur di perusahaan ini ya itu is okay, nggak apa-apa. Nah, itu kan internal desire. Kalaupun misalnya nggak ada atau misalnya subordinate kita internal desire-nya itu sudah melenceng dari visi misi, ya kita coba memberikan feedback gitu ya. Tentu saja feedback dengan cara yang baik gitu ya, jangan sampai, "Wah ngaco kamu, kalau internal desire kayak gitu ya nggak bisa." Nah, tapi kita sampaikan dengan cara yang lebih bisa diterima gitu lah ya. Nah, jadi seperti itu sih Pak, kurang lebih untuk batasannya. Mungkin ada tambahan atau belum puas jawabannya? Boleh open mic, Pak. Oke, silahkan Pak Wahyu, jika mau open mic dipersilahkan ya. Ya, baik itu tadi jawaban dari Pak Andi, semoga terjawab. Dari Pak Ya. Fahrizal, apakah ada tambahan? Silahkan Pak. Oh, mohon maaf. Mungkin dari saya cukup, Mbak. Oh iya, Saya udah baik. dijawab semua. Oke, ya sudah sangat jelas jawaban dari Pak Andri. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada dari Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin open mic secara langsung, bisa langsung raise hand ya, dan kami persilahkan. Untuk itu kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat dari Bu Mutiara ya. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat mudah ditangkap. Tiara dari Jogja. Nah, Bu Tiara ini sharing tentang saya merasa susah banget mengatur orang, tapi sebagai manajer untuk memanage tim. Gini Pak, gimana caranya buat memanemkan tanggung jawab, apalagi culture perusahaan profesional terutama dengan fresh graduate, biar mereka punya tanggung jawab dan culture perusahaan yang bagus, apalagi anak zaman sekarang agak susah begitu Pak untuk dipahami. Ya, ini mungkin masalah yang banyak kita temukan juga ya Pak. Silakan ke Ya. Pak Andri. Oke, ini pertanyaannya mudah tapi jawabnya agak susah ini. Jadi memang di tempat saya pun juga sama ya, kita perusahaan yang sudah sekitar 76 tahun ya berdiri dan itu populasinya memang secara demografi itu cukup banyak senior level gitu. Artinya usianya yang senior gitu ya, usianya senior dan mereka juga mengeluhkan, "Pak, anak zaman sekarang kok ini uraan nih, Pak." Karena kalau zaman baby boomers itu silsilah tata krama itu memang benar-benar dipegang teguh, tapi anak zaman sekarang ini ya mereka mungkin nggak begitu concern ke sana ya, karena lebih fokusnya ke TikTok kali ya, enggak ya? Oke ya, jadi bagaimana menanamkan biar mereka komit ya terhadap tanggung jawab. Tentu saja kalau saya pribadi sih sharing pengalaman, saya akan tetapkan target yang clear ke mereka. Ya, jadi setelah internal desire saya identifikasi, kemudian saya fasilitasi, kemudian saya komunikasikan juga. Oke, kita punya target misalnya di departemen kita gitu ya, di departemen ini target kita adalah ini dan itu terukur. Nah, kita juga adakan review rutin. Ya, jadi jangan sampai kita pasang target tapi nggak pernah di-review at the end akhir tahun ketika performance appraisal gitu ya, nggak ada yang capai target. Ya, akhirnya kita sendiri yang akan suffer. Ya, jadi fungsi bagaimana kita mengkomunikasikan ya, tentu saja kita breakdown targetnya itu kalau bahasa TPM itu kan Hosin Country gitu ya, strategi deployment gitu, itu harus bisa mewakili sesuai dengan rules mereka ya. Jadi kalau bicara goal besar kan biasanya ada di departemen head atau manajer gitu ya. Tapi kalau yang day to day operasional itu ya harus disesuaikan. Misalnya kalau targetnya adalah good quality, jangan sampai
atau OEE biasanya saya sering temukan tadi kan Mas Rizal itu kan juga sempat mention OEE ya. OEE target ada di staff level atau operator, nah itu bubar jalan itu, nggak akan jalan. Jadi targetnya harus yang benar gitu ya. Housing country-nya dijalankan. Bagaimana mencapai OEE biar bagus? Ya itu harus dilakukan misalnya setup mesin, tidak ada kesalahan. Nah itu kan target gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita punya subordinate misalnya dengan style mereka yang mungkin kalau saya mungkin milenial kategorinya ya, misalnya ada yang baby boomers, mereka uraan nggak apa-apa, ngelihat, oh saya punya fresh graduate nih uraan nih. Tapi kalau kita pasang target yang memang itu kita deploy dengan baik dan achievable ya, reasonable achievable, saya rasa ya nggak apa-apa, kamu dengan uraan kamu silahkan capai target. Tentu saja kita adakan review secara rutin ya. Jadi biar mereka juga, oh kamu target belum capai, kira-kira ada kendala apa? Wah Pak, saya gini Pak, Bu, saya gini Bu, dengan style mereka yang mungkin terlihatnya bagi kita agak susah diatur gitu ya. Ya jadi, ya kita harus mengkomunikasikan dengan baik target kita, kemudian kita kontrol achievement target itu. Ya, adapun tadi saya sampaikan di dalam sebuah organisasi, people itu ibaratnya daun ya, kita punya subordinate itu daun. Kalau memang daun itu, oke ini daun masih bisa bertumbuh gitu ya. Tapi kalau udah nggak bisa bertumbuh, ya dengan segala keterbatasan mohon maaf kan gitu. Ya jadi yang right person itu di dalam bis dan di kursi yang tepat, tapi kalau yang nggak right ya kita harus sesuaikan, kita harus remove ya. Ya makanya kalau di tempat kami kebetulan untuk fresh graduate kita ada program pelatihan sebelum mereka dicemplungkan ke dalam medan tempur gitu ya. Dalam operasional kita bekali dulu tuh. Jadi setidaknya itu ada satu program kedisiplinan, kebetulan kita juga kerjasama dengan pihak Kodim ya. Jadi mereka melakukan pelatihan militer gitu ya. 1 minggu di Gembleng itu ya secara mentality, kedisiplinan itu sangat-sangat membantu para leader di lapangan. Ya, jadi kalau tidak bisa dilakukan atau perusahaan nggak punya program itu bagaimana Pak? Nah, gitu setidaknya kita memberikan contoh gitu ya. Ya kita harus remind mereka juga. Jadi kalau saya pribadi sih lebih senang kalau punya subordinate yang bermasalah itu saya panggil di ruangan berdua gitu ya. Saya ajak ngopi, ngobrol gitu ya. Oh kalau nggak bisa pertahankan daun yang sudah mulai layu ini, ya saya akan ganti daunnya. Ya tapi kalau memang masih bisa, ya kita akan pupuk terus daun tersebut dan kita growing. Gitu sih Bu Mutiara dari pengalaman saya Bu. Oke, baik ya. Itu tadi jawaban dari Pak Andri sangat jelas ya dan bisa menjadi rekomendasi nih bagi teman-teman di sini yang lagi nge-lead tim ya. Bagaimana Bu Mutiara? Semoga terjawab ya. Nah, baik, kita next lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya sepertinya masih ditujukan untuk Pak Andri. Jadi ini pertanyaan cukup menarik, berkebalikan dengan pertanyaan Bu Mutiara ya. Jadi kalau Bu Mutiara bertanya tentang bagaimana melihat tim yang fresh graduate yang lumayan susah nih, ini anak fresh graduate yang bertanya bagaimana untuk sebagai seorang fresh graduate diminta untuk in-charge, untuk lead dan develop tim yang berisikan orang yang lebih tua. Jadi ada gap generation gitu, Pak. Nah, bagaimana pendekatannya, Pak, agar tetap on track to goal dengan tetap menjunjung tinggi nih nilai sopan santun sebagai orang Timur. Jadi cukup menarik, Pak. Silakan, Pak. Oke. Waalaikumsalam Mas Faiz ya. Jadi ini ternyata kalau yang senior bilang yang muda ini susah diatur. Nah, ini yang muda bilang yang senior susah diatur. Jadi sebenarnya yang susah diatur yang mana nih? Yang muda apa yang senior ini? Ya jadi memang kita juga harus memahami ya kalau memang perusahaan itu banyak senior itu terutama perusahaan yang transisi ya. Transisi dari senior member ke junior ya. Kan ada kalanya pasti orang itu pensiun gitu ya. Nah, sama seperti di tempat saya juga kebetulan banyak senior dan kita ajarkan ke yang fresh graduate atau entry levelnya ya, bagaimana untuk menghadapi para senior ini. Ya, jadi kalau para senior itu kan mereka sudah lama di sana, kemudian pada dasarnya kebutuhan alami manusia itu apa dihargai. Ya, jadi kita jangan lupa untuk menghargai mereka, meskipun kita leader mereka, tapi ya kita jangan semena-mena juga.
Jadi kita harus memposisikan, oke, saya memang leader kamu, tapi cara penyampaian kepada subordinate yang lebih senior kita harus sesuai dengan culture atau yang bisa mereka terima gitu ya. Jadi biasanya kalau kalau saya ketemu subordinate yang lebih senior gitu ya, yang gebrak meja saya itu, ya saya juga menyampaikannya dengan baik. Jadi kita harus memuji mereka juga ya. Jadi ingat sifat dasar manusia itu dihargai. Jadi kita harus hargai mereka dulu, baru mereka akan mendengarkan kita. Karena communication skill ini juga menjadi salah satu hal yang perlu rekan-rekan sekalian sebagai leader yang masih muda gitu ya, harus belajar juga. Ya, jadi kalau tadi keyword-nya menjunjung tinggi sopan santun, ya itu benar. Kalau baby boomer itu pasti akan bicara silsilah sopan santun. Ya, generasi sekarang ya sebagai leader kita harus ya sedikitnya, oh ya Pak, thank you Pak. Oh Bapak ini luar biasa nih. Kalau nggak ada Bapak ini kayaknya perusahaan juga akan gulung tikar nih Pak, itu misalnya itu ya. Jadi posisikan bahwasanya senior-senior ini mereka itu punya fungsi yang memang perusahaan itu butuhkan gitu ya. Biasanya mereka itu lebih senang kalau diajak komunikasi itu secara personal. Jadi mereka nggak terlalu senang kalau ditegur di depan forum. Wah, yang ada nanti diajak duel di luar itu. Ya, jadi senior-senior ini gampang-gampang susah juga. Kalau yang terbiasa untuk melakukan continuous improvement gitu yang tadi sampaikan Mas Faharizal itu problem solving itu mereka bisa condong open. Tapi kalau yang mereka udah nggak mau atau segala macam ya, ya itu komunikasikan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai kita terlihat sebagai orang baru terus terlihat menggurui, meskipun kita lebih pintar nggak apa-apa, tapi jangan terlihat kita menggurui mereka, karena mereka ya mau nggak mau, suka nggak suka, mereka itu berada di sana lebih awal gitu ya. Jadi ini kita komunikasikan juga ke para entry level di tempat saya. Jadi posisikan diri kalian adalah kalian ngadepin orang tua kalian bagaimana sih gitu. Nggak mungkin uraan juga kan. Ya, tapi harus dengan etika atau sopan santun ya budaya timur gitu ya. Pak, selamat pagi Pak, apa kabar gitu ya. Ajak mereka diskusi. Pak, udah ngopi belum Pak? Saya bikinin kopi yuk gitu. Ya, jadi bikin mereka itu sungkan gitu ya. Ya, jadi itu salah satu yang bisa membuat kita tuh bisa ngelit mereka gitu ya. Kalau mereka melihat, oh ya kita empati ke mereka, kemudian kita juga care ke mereka, komit gitu ya. Nah, itu biasanya mereka juga akan totalitas. Sama seperti sub member atau subordinate saya yang gebrak meja itu. Awal-awal ya saya perlakukan dia, saya bikinin saya beliin sih. Ya, saya beliin misalnya snack atau apa, ya kita harus ngeblend dulu sama mereka. Kita dapatkan hati mereka dulu, once sudah dapat hati sama komitmen mereka, ya tanpa disuruh mereka secara teknikal tuh lebih jago daripada kita. Jadi mereka akan gerilya sendiri kalau mereka melihat, oke, ini leader yang komit gitu ya. Nah, nanti kan bicara personality, bagaimana men-treat subordinate itu kan ada personality-nya ya. Setiap orang kan ada yang tipe dominance, influencer, steadiness, sama compliance itu beda-beda juga. Nah, nanti mungkin saran saya juga Mas Faiz ini belajar apa itu dominan, influencer, steadiness, atau compliance. Kalau dominance jangan banyak ngomong. Kuncinya itu ya. Nah, ini juga cara komunikasi kan. Jadi kita bagaimana biar senior level ini mau kita lead gitu ya. Jangan banyak ngomong kalau ngadepin orang dominan. Kalau orang influencer jangan to the point. Biasanya suka muter ke sana ke sini, basa-basi lah, itu orang influencer. Jadi kalau ketemu senior yang orang influencer ya jangan to the point, Pak, saya mau Bapak naikin output, jangan. Tapi basa-basinya dulu. Tapi kalau ketemu yang dominan, yang jangan banyak basa-basi, malah kebalikannya gitu ya. Pak, ini output nggak capai nih Pak. Baiknya seperti apa Pak? Bagaimana kalau Bapak mintain pendapat mereka dulu. Jadi orang dominan itu jangan didikte gitu. Tapi tanyakan dari mereka. Nah, jadi itu masalah bagaimana men-treat kan tiap karakter atau personal orang itu kan beda-beda. Ya, gitu sih Mas Faiz ya. Semoga ini bisa membuat leader senior atau submember senior itu takluk gitu ya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Andri, sangat menjawab Pak, kata Mas Faiz. Jadi treatment-nya harus lebih personal dan humanis. Personal, harus humanis, kita harus menyentuh hatinya, touching heart gitu ya. Kalau Mas Faiz dapat itu, udah technical mereka lebih jago Mas. Udah jangan diragukan, apalagi operator senior yang pegang mesin 15-20 tahun, nggak usah Mas Faiz ajarin.
itu udah otomatis mereka akan jalan. Tapi tugas kita adalah bagaimana merangkul mereka biar mereka itu mau menerima kita sebagai leadernya. Nah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Nah, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini ada pertanyaan nih untuk Pak Fahrizal ya, terkait dengan teknologi, Pak. Jadi bagaimana teknologi bisa membantu mendevelop smart team? Kalau dari yang disampaikan Pak Andri tadi kan memberi ilmu ya ke subordinate agar mereka siap naik jabatan. Nah, kalau teknologi sendiri bagaimana nih Pak Fahrizal? Silahkan Baik, terima Pak. kasih. Dari Mbak siapa tadi, Mbak? Dari Mbak Lucia. Mbak Lucia. Terima kasih Mbak Lucia atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih sebenarnya teknologi itu bisa mendevelop smart team ya? Nah, sebenarnya dari teknologi sendiri ini fungsinya adalah support system, di mana ketika istilahnya smart team sendiri adalah berbicara tentang efektif dan efisien, sehingga dalam prosesnya ketika pembuatan smart team itu dengan teknologi semuanya bisa lebih mudah. Untuk mengembangkan people bisa menggunakan VR, AR untuk melatihnya. Sebelum ketemu dengan atasannya begitu Pak Andri ya. Nah, mungkin bisa dimodelkan dulu, disimulasikan dulu supaya atasannya tidak marah seperti apa. Sebelum bisa mengontrol bawahnya menggunakan virtual reality, augmented reality, dia bisa mengetahui kondisi apa yang terjadi di bawah sana sehingga untuk menaikkan people, untuk mendevelop smart team itu bisa dilakukan. Terlebih lagi terkait untuk prosesnya sendiri, smart team itu harus melakukan proses yang cepat dan juga selalu problem solving. Nah, di sini dengan teknologi, data-data tadi bisa diambil satu persatu sehingga kita tahu apa yang menjadi masalah di sana, sehingga kita bisa langsung mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan nanti di Society 5.0 di sana akan terinclude juga ada artificial intelligence dan juga big data, sehingga untuk nanti proses insight-nya sendiri itu sudah dilakukan dengan sistem, sehingga kita sangat terbantu untuk proses ke depannya. Mungkin seperti itu untuk mendevelop smart team-nya sendiri. Semoga menjawab Ibu Lucia. Mungkin jika kurang jelas bisa disampaikan Bu Lucia. Baik, silahkan Bu Lucia. Ya, tadi sudah dijawab ya sama Pak Fahrizal. Jadi memang sangat relate ya bagaimana membangun tim apalagi di era teknologi saat ini dan Society 5 di era society. Nah, baik selanjutnya ya ini masih banyak pertanyaan Pak. Jadi antusias dari teman-teman kita ini luar biasa ya di malam hari. Pertanyaannya masih banyak. Kita lanjut dulu beberapa pertanyaan. Ya, ini dari Pak Roy ya, bertanya tentang, ini sepertinya ditujukan untuk Pak Andri, bagaimana cara dan step yang baik Pak dalam memberikan delegasi pekerjaan dan mengajarkan cara memiliki skill dalam delegasi yang tepat terutama untuk struktur organisasi yang kompleks. Di dalamnya ada senior manager, asisten manager, supervisor, leader, dan sebagainya. Karena skill delegasi sendiri itu berjalan sesuai dengan waktu. Makin lama menjabat, kemampuannya kan makin baik. Sedangkan subordinate top manajemen tersebut kebanyakan orang-orang baru yang mungkin sebelumnya dari perusahaan di bidang yang berbeda dan skill yang berbeda pula. Ya, mungkin dari Pak Andri bisa sharing nih pengalaman. Ya, oke. Waalaikumsalam Pak Roy. Salam kenal Pak. Ya, jadi dalam mendelegasi ya ke subordinate maupun ke manajemen ya. Ini memang kalau dari saya sendiri pengalaman saya itu memang treatmentnya agak beda Pak. Jadi kalau kita ingin mendelegasi ya, meskipun kita subordinate dari manajemen gitu ya, kita pengen ada idea, pengen manajemen menyetujui itu biasanya kalau saya akan rangkul siapa orang-orang yang bisa menginfluence ke manajemen. Jadi kita harus membangun kekuatan dulu lah istilahnya. Jadi kita rangkul, kita make sure, misal kita punya idea. Kebetulan ini saya lagi mereview total structure di company ya. Jadi saya coba offer satu konsep, kemudian dari satu konsep itu saya komunikasikan kepada orang-orang senior yang bisa menginfluence kepada decision maker. Jadi Pak seperti ini, Ibu seperti ini, gini, oke, oke. Kalau nggak oke, fine tune-nya seperti apa, sehingga mereka oke mengiyakan. Nah, influencer yang menjadi pembisik ya ke decision maker itu kita at least mostly harus sudah satu ide, satu pendapat dengan apa yang akan kita usulkan. Nah, once itu kita udah dapat, nanti kita nggak terlalu repot. Karena apa? Decision maker kan
apalagi dengan jumlah employee kalau di tempat saya 4.000 lebih itu nggak mungkin menanyakan satu persatu. Pasti decision maker akan menanyakan ke orang-orang yang memang dia trust. Nah, orang-orang yang dia trust atau pembisiknya ini kita harus influence mereka terlebih dahulu sehingga delegasi ke manajemen itu kita akan lebih smooth gitu ya. Nah, beda delegasi ke subordinate. Nah, kalau subordinate ini agak sedikit berbeda, tapi mirip-mirip dengan yang manajemen. Ya pun dengan manajemen kita harus memahami kalau ke subordinate itu kita juga harus memahami personality atau karakter mereka itu seperti apa sebelum kita menyampaikan sesuatu hal. Ya jadi jangan sampai juga kita nggak paham, oh ternyata anak buah kita ada yang dominan ya gitu ya, meskipun fresh graduate atau bahkan senior dominan lagi gitu kan. Udah dominan, banyak sakit hati, banyak kekecewaan, wah itu bahaya itu, tegangan tinggi itu ya. Jadi jangan sekali-sekali salah dalam membuat statement itu bisa fatal nantinya ya. Jadi kita harus mengenali Pak, kalau saran saya Bapak nanti juga bisa browsing gitu ya tentang DISC itu apa. Bahkan saya ke subordinate itu juga sampai minta untuk tes MBTI ya, 16 personality.com atau .co.id itu ada. Jadi nanti di sana kita akan tahu strength atau karakter personal tim kita apa. Ya, jadi apakah tipe ini, kalau tipe ini bagaimana treatmentnya itu ada penjelasannya semua. Pun itu sebagai materi kalau saya mendeliver tentang training supervisory management, karena itu harus dipahami juga. Mereka harus mengenali pertama diri mereka sendiri dulu. Saya ini karakter saya apa sih? Dominan, influencer atau apa? Kemudian kenali subordinate atau lingkungan yang mau kita influence atau delegasi itu mereka punya karakternya apa. Ya, misalnya kita orang influencer. Saya ini orang influencer, Pak. Influencer itu condong banyak ngomong gitu ya. Banyak ngomong which is kalau ketemu orang dominan itu biasanya sebel. Banyak orang ketemu orang banyak ngomong sebel dia. Makanya kalau kita orang influencer, kalau ketemu orang dominan tahan, jangan banyak membuat statement yang nggak perlu atau nggak penting atau nggak sesuai dengan apa yang ingin kita komunikasikan atau delegasikan ke mereka, tahan. Ya, jadi to the point. Nah, jadi kita harus memahami karakter atau personality orang sebelum kita mengkomunikasikannya. Ya, jadi itu sangat-sangat penting kalau menurut saya. Makanya bagi seorang leader itu salah satu skill yang harus dipahami juga sih. Mengenali karakter orang sehingga kita kalau bertemu dengan orang-orang tertentu kita bisa masuk. Contoh kayak orang compliance ya. Misalnya Bapak ingin mendelegasikan tugas ke subordinate, itu orangnya compliance. Compliance itu orangnya akan bicara fakta dan data. Nah, hati-hati misalnya Bapak bilang, "Oh, ini kok banyak reject ya?" Orang compliance nggak akan mau terima. "Banyak reject ya, tolong kamu perbaiki." "Banyak reject, dari mana Pak? Berapa reject-nya? Kapan? Reject-nya jenis apa?" Nah, itu Bapak harus prepare datanya. Jadi delegasinya adalah, "Pak, saya ingin komunikasi, jadi minggu ini kita banyak terima reject Pak. Reject-nya totalnya sekian, kemudian reject-nya dikarenakan ini, dari mesin ini detail." Itu kalau kita ngomong atau ingin mendelegasi kepada subordinate dengan tipe personality-nya compliance. Nah, kalau tipe influencer, hati-hati juga Bapak delegasi, pasti Bapak akan senang ke influencer. Karena apa? Akan cepat mengiyakan. "Pak atau Bu, tolong ya ini kerjakan." "Siap Bos, siap Pak," gitu kan. Cepat, habis itu lupa dia. Jadi kalau ketemu yang tipe influencer ini, Bapak harus sering-sering reminder atau catat tuh. "Kemarin saya nyuruh kamu apa? Ah, coba catatan kamu mana? Udah dijalankan, mana yang dijalankan coba di checklist." Nah, itu ke orang influencer. Ya, jadi kan beda-beda nih. Jadi kadang saya menemukan para leader itu ya mereka ngeluh, "Pak, perasaan saya udah nyuruh subordinat saya, Pak, tapi kok nggak jalan ya itu." Nah, Bapak nyuruhnya bagaimana? Ketemu orang compliance nggak pakai data, nggak akan didengar. Ketemu orang influencer, paling iya doang, Bapak nggak reminder, nggak akan dilakukan. Nah, jadi itu cara mendelegasikan kalau ke subordinat. Nah, kalau ke manajemen itu tadi ya, kita harus satu suara dulu dengan decision maker atau pembisik dari decision maker. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri ya, sangat jelas ya jawaban dari Pak Andri, dan ini juga mungkin menjadi informasi bagi Bapak Ibu dan teman-teman di sini sebagai leader atau
calon leader nih perlu mengetahui bagaimana karakter ya dari tim kita, sehingga dengan seperti itu kita bisa membangun tim kita sesuai dengan apa yang kita cita-citakan ya. Khususnya tadi yang sempat cukup diulang oleh Pak Andri itu adalah tentang misalnya melalui tes MBTI atau DISC ya, dan itu sangat-sangat perlu. Iya. Seperti itu ya Pak. Betul. Ya baik, ini kita lanjut lagi satu pertanyaan ya dari dengan nama yang sama ya, dari Pak Faiz Afif ya. Bagaimana cara kita mencari keseimbangan antara target dari atasan dan membangun tim, di mana di satu sisi kita harus terus mencapai target dan terkadang membuat kita kehabisan waktu untuk membangun tim. Di satu sisi, jika tidak membangun tim dapat menyebabkan tim kita tidak terbentuk dan menghambat pencapaian. Ya, sangat dilematis ya, Pak. Ya. Silahkan dari Pak Andri, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Fahrizal. Ya. Waalaikumsalam Pak Faiz ya. Ya, jadi bagaimana menselaraskan target gitu ya. Di awal slide yang saya sharingkan tadi itu dalam sebuah organisasi kan ada people, proses, sama performance gitu ya, atau excellent. Ya, jadi kalau bicara target itu bicara excellent ya, jadi bicara performanya. Nah, bagaimana mencapai performance? Makanya tadi saya juga sempat sampaikan, saya senang dengan salah satu quote pendiri perusahaan ya, excellent through people dan proses. Kalau saya sendiri ya, tapi ya ini bisa ditiru atau ya mungkin jangan ditiru gitu ya. Saya kadang don't care dengan target angka, ya. Jadi saya akan lebih fokus ke apa? People dan proses. Tapi alhamdulillah selama ini angka itu otomatis mengikuti. Kalau saya fokusnya ke people dan proses. Kalau fokusnya hanya ke angka gitu ya. Nah itu kita akan biasanya melanggar atau menabrak beberapa rules yang memang menjadi guideline atau aturan main gitu ya. Nah ini hal seperti ini kalau kita menemukan, nah kembali lagi ke personality. Jadi kalau orang dominan itu biasanya akan melakukan segala macam cara. Biasanya akan oke, target berapa, dia akan kejar. Mau timnya digebukin, mau apa, dia akan jalankan. Nah tapi kalau tipe influencer dia membangun people process. Nah kalau saya sendiri saya lebih senang membangun people dan prosesnya. Jadi untuk mencapai target itu nggak apa, kita komunikasikan, kita review. Nah, pentingnya review itu apa? Kita mengetahui kita on the track atau enggak. Ketika enggak on the track, ini masalahnya di mana? Kan identifikasi. Ajarkan kepada subordinate itu tentang problem solving. Ya, jadi itu ketika kita mengajarkan tentang problem solving, apa yang sedang kita bangun? Adalah apa? People-nya kan. Nah, people-nya, kemudian people-nya ini bergerak, baru dia akan merevisi prosesnya kan, atau melihat, oh apa sih aturan main atau WI, SOP yang nggak sesuai sehingga kok nggak capai target. Nah itu kalau kita fokus ke people sama proses, itu biasanya excellent atau hasil itu otomatis sih, kalau saya ya. Jadi makanya saya kalau di organisasi itu ya kasih target, misalnya turun dari langit gitu ya. Itu targetnya misalnya, oh ini kayaknya nggak mungkin banget, ya udah saya happy aja. Oke Pak, Bapak target apa? Target Bapak apa? Oke, target saya ini. Oke, Bapak tinggal duduk manis, terima hasil gitu ya. Saya akan kelola people dan perbaiki proses. Alhamdulillah selama ini itu bisa tercapai sih kalau bicara target-targetnya. Jadi kita jangan terlalu dipusingkan dengan target akhir yang mana akan membuat kita melupakan mengembangkan subordinate, ya, mengembangkan atau mereview proses, ya. At the end, ya target itu nggak akan capai karena apa? Ingat, kita itu sukses karena apa? Subordinate kita. Makanya harus orangnya itu seleksi dengan teliti, develop dengan lebih serius. Sehingga apa? Ya bicara target itu otomatis akan mengikuti. Excellent through people dan proses. Perbaiki people, perbaiki prosesnya, itu excellent atau hasil itu biasanya akan mengikuti ya. Makanya di perusahaan itu mekanisme daily management system atau mekanisme review itu penting sekali. Ya, jadi itu akan membantu kita untuk kontrol. Oh, mingguan saya angkanya berapa? Kemudian bulanan saya angkanya berapa? Atau mungkin semesteran udah capai atau di posisi mana? Sehingga ketika kita mereview entah mingguan, bulanan atau semesteran gitu ya, kita akan berdiskusi atau akan problem solving bersama subordinate. Artinya kita sedang mendevelop people. Nah, nanti people itu ketika kita develop, otomatis mereka akan membangun atau menggerakkan atau mengevaluasi proses di dalamnya. Nah,
Jadi sehingga apa? Excellent itu ya impact sih kalau bagi saya. Gitu sih Pak. Tapi jangan ditiru ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Andri. Mungkin ada tambahan dari Pak Fahrizal? Oh, cukup Mbak, sudah lengkap sekali dari Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih nih Pak dari Pak Faiz atas pencerahannya. Oke, ya, baik. Ini menutup. Ternyata masih ada satu, jadi kita menutup pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Dari Bu Septiana ya Pak. Jadi Bu Septiana ini sharing terkait ada satu case nih Pak. Jadi apakah kita boleh menyerah, resign, apabila ternyata pimpinan baru meremove timnya dengan cara tidak humanis di lingkungan kantor, melarang penerapan budaya yang sudah ditentukan Pemda misalnya, dan meminta kita mencari kesalahan tim agar resign dari perusahaan tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, sepertinya Bu Septiana butuh masukan nih dari Pak Andri. Silakan Pak. Ini kalau saya lihat pertanyaannya kayaknya lagi dituntut target untuk reduction manpower ya. Sepertinya Pak. Ya, jadi memang saat ini cukup banyak ya perusahaan memang dituntut ya, karena kalau bicara bisnis kan yang sifatnya fundamental itu ya udah kita penuhi dulu. Tapi kalau yang nggak fundamental ya itu sebisa mungkin kita optimalkan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga salah satu suhu di LinkedIn ya, Pak Wisudo Harsono itu juga menyampaikan kan cara reduction people itu seperti apa atau mengoptimalkan manpower cost itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau memang itu udah direction dari manajemen, ya mau nggak mau kita lakukan, kita harus mencari cara. Tapi caranya yang sesuai dengan etika yang berlaku ya. Kalau dari saya sendiri ketika diminta seperti itu, kita akan lihat apakah jumlah orangnya misalnya udah sesuai. Kalau nggak sesuai, oke ini butuh pengurangan. Kita akan lihat dari fungsi-fungsinya. Fungsi mana yang memang itu esensial atau memang itu menjadi fundamental, kita akan keep. Kalau memang yang fundamental udah ini fungsi-fungsi ini udah teridentifikasi gitu ya. Step berikutnya adalah dari sana orang-orangnya apakah memang udah optimal gitu ya. Kalau bicara di HR itu kan ada time motion study gitu ya, atau workload analysis atau aktivitas kerja individunya kita ukur. Jadi aktivitasnya apa, berapa frekuensinya, durasinya, kemudian akan ketahuan, oh ternyata ini dia menjalankan fundamental sih, cuman secara job load-nya ini sangat rendah. Sebenarnya ini bisa dikerjakan satu orang, ini yang ada dikerjakan 3 orang gitu ya. Berarti ini kita bisa optimalkan menjadi 1 orang. Nah, 1 orang ini siapa yang kita pilih dan 2 orangnya siapa yang akan kita remove gitu ya. Nah itu harus diidentifikasi juga. Cara mengidentifikasinya tentu saja kalau saya akan memilih orang-orang yang memiliki hati ke perusahaan gitu ya. Orang-orang ini lebih banyak menjelekkan perusahaan atau membela perusahaan gitu ya. Kalau punya hati kan mereka akan bagaimana mencari solusi biar perusahaan tetap stay atau tetap growing gitu ya di tengah badai ini. Tapi kalau yang nggak punya hati kan lebih banyak mencari kesalahan-kesalahan. Nah kalau yang mencari kesalahan-kesalahan kayak gini ya udah itu bicara attitude. Jadi kalau saya sendiri di people development di perusahaan, saya dalam mengidentifikasi atau mempertahankan orang itu dari attitude. Kalau attitude-nya udah ada catatan-catatan khusus, itu nggak akan saya pertahankan. Tapi kalau memang attitude-nya bagus, kemudian dilihat areanya itu nggak bagus, saya akan perjuangkan bagaimana caranya itu rotasi, gitu ya. Itu bisa menjadi pertimbangan. Adapun ya kalau diminta reduction, kalau dari saya suggest-nya adalah seperti tadi ya. Jadi kita ya mau nggak mau jalankan. Kalau misalnya wah Pak ini bertentangan dengan hati nurani Pak, ini segala macam Pak, ya itu kalau bekerja kan pilihan. Jadi saya juga sampaikan ke karyawan ya, kalau yang baru itu ya, setiap company itu kan punya value-nya masing-masing ya. Jadi beda ladang, beda belalang. Ketika kita di company yang sekarang, misalnya, culture-nya akan seperti ini. Nanti kalau move ke company lain, mereka punya culture sendiri. Nah, yang paling tepat adalah apa? Ikuti culture perusahaan. Jadi jangan bertentangan dengan culture perusahaan. Saya sering memberikan contoh itu kalau kita di militer gitu ya. Kita militer itu kalau kita di medan perang itu ya, namanya membunuh itu kan harus satu kewajiban ini. Kalau enggak kita yang akan terbunuh kan. Itu secara nurani pasti bertentangan kan. Wah, saya membunuh orang masuk, Pak. Mungkin kalau yang militer membunuh orang pertama kali itu ya dia akan nggak bisa tidur gitu kan.
Tapi ya itulah value kalau ketika kita di militer. Nah, di perusahaan ini pun sama. Jadi kalau memang masih sejalan dengan value kita, ya kita jalankan gitu. Tapi kalau nggak sejalan, ya mungkin kita bisa pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perusahaan yang value-nya lebih sejalan dengan kita. Ya, jadi kalau saya melihat ini kan ada yang melarang aktivitas ibadah segala macam itu ya. Ya kalau itu mungkin lebih ke industrial relation ya. Kalau saya nggak begitu jago di peraturan-peraturan. Jadi mungkin kalau sudah tertuang di dalam peraturan ya harusnya perusahaan menjalankan. Adapun kalau nggak menjalankan ya itu artinya perusahaan melakukan pelanggaran. Ya kalau memang dibutuhkan atau diperlukan kan bisa dilakukan mediasi ya dengan dinas terkait gitu ya. Ini kok jadi serem closing-nya Bu ya. Itu ya, kita bikin fun aja ya. Jadi namanya target ya kita harus kejar ya. Adapun kalau wah ini bertentangan ya kita make decision aja. Seperti itu sih. Karena ini tadi wah saya harus menyerah atau gimana ini selama itu memang masih sejalan dengan value-nya ya keep going gitu kan. Tapi kalau sudah nggak sejalan dan itu menjadi pertimbangan kita dalam bekerja, kan ada yang bekerja, oh saya pindah company karena saya mencari benefit-nya gitu ya. Ada yang pindah kerja karena saya senang dengan value-nya gitu ya. Ada yang pertimbangan orang bergabung di satu organisasi karena value-nya. Kalau memang value itu menjadi priority utama, ya kejar di sana. Tapi kalau enggak, ya sesuaikan apa yang menjadi value kita masih stay di satu organisasi itu. Tapi pesan saya adalah ketika kita stay di sana ya kita harus komitmen totalitas. Jangan sampai kita stay mau ambil uangnya tapi nggak mau kerjanya gitu ya. Nah itu beberapa beberapa case itu kan yang tadi saya sampaikan 10, 80, 10 ya itu ya toxic employee kayak gitu. Jadi kita harus minimalisir lah ya yang hal-hal seperti itu. Dengan cara apa? Minimal kita tidak menjadi salah satu bagian dari mereka itu. Gitu Bu Septiana. Iya, baik. Ya, tadi semoga Bu Septiana mendapatkan pencerahan ya dari jawaban Ini dari Pak Andri. Ya, baik. closing-nya agak serem. Ya. Closing-nya agak serem ya, Pak. Nah, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, karena terbatasnya waktu, maka pertanyaan dari Ibu Septiana tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada malam hari ini. Ya, semoga yang tadi sudah bertanya, pertanyaannya dapat terjawab. Dan untuk teman-teman nih yang masih memiliki pertanyaan, bisa connect ke LinkedIn-nya Pak Andri ya, dan LinkedIn-nya Pak Fahrizal ya, untuk bertanya di sana ya. Boleh ya, Pak? Boleh, silakan. Ya, atau ke sosial medianya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Pak, mungkin kami mau dengar nih closing statement dari Pak Fahrizal dan Pak Andri. Dari Pak Fahrizal dulu deh, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rufiani. Mungkin closing statement dari saya tetap mengikuti zaman dan juga terus beradaptasi di kemudian hari karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa sehingga kita tetap harus relevan di zaman tersebut. Mungkin itu saja. Luar biasa. Terima kasih Pak Fahrizal. Selanjutnya dari Pak Andri. Ya, kalau dari saya pesan bagi rekan-rekan sekalian ya, karena kita developing smart team artinya ya kita akan membangun people di dalam organisasi ya. Jadi berpikirlah kalau dari 3 tipe karyawan, jadilah tipe karyawan ketiga. Jadi rekan-rekan sekalian punya subordinat itu anggaplah sebagai anak kita atau mungkin teman atau saudara kita, sehingga kita akan dengan sepenuh hati itu mendevelop mereka. Ya, jadi kita memiliki tujuan atau purpose oriented. Tidak serta-merta punya anak buah, ya saya ngejar gajinya aja Pak, ngedevelopnya nggak mau gitu kan. Tapi tujuan Anda untuk menjadi leader atau pengen jadi leader itu apa? Apakah ingin membuat subordinat itu menjadi better, which is ya kalau better itu ya menjadi amal kebaikan gitu ya. Apapun agamanya kan pasti akan mengajarkan tentang kebaikan. Ya, jadi apakah itu akan menjadi bekal suatu saat nanti ataukah ya hanya sekedar mengejar cuannya saja. Jadi jadilah leader yang memang punya purpose oriented. Ya, jadi kita akan mendevelop tim dengan sepenuh hati. Ya, kita akan menjadikan mereka ya part of our family gitu ya. Gitu sih. Oke, baik. Luar biasa ya closing statement dari
pelatih kita atau narasumber kita pada malam hari ini, dan kita cukup ya sangat tercerahkan ya bagaimana membangun smart team ya. Mungkin harapan kita selepas dari webinar ini ya kita bisa menerapkan nih tips dan trik tadi yang di-share baik oleh Pak Andri maupun Pak Fahrizal ya. Kalau yang saya tangkap sih ya excellent through people and process ya Pak. Ya, betul. Ya. Baik, nah seperti yang saya sampaikan di awal, kita kan ada sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum acara kita tutup ya. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman mengikuti aba-aba dari saya. Jadi seperti biasa ada 2 pose ya. Yang pertama yaitu pose bebas, kemudian yang kedua, saya coba on cam, semoga suaranya masih ada. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan logo latih ditaruh di bawah dagu ya. Ya, kita pose pertama dulu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pose bebas ya, silahkan on cam. Oke, kita tunggu yang lainnya untuk on cam. Lagi pada sisiran, Bu. Ya, lagi mencari sepertinya suasana yang kondusif nih, Pak. Iya. Iya, baik. Oke. Sudah pada on cam ya. Pose bebas dulu ya, silahkan ya berikan senyuman terbaiknya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya yaitu pose menggunakan logo latih ya. Jadi logo latih dengan menggunakan logo latih itu di bawah dagu ya. Menggunakan tangan kiri. Silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Udah ya? Iya, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Save dulu. Nah, selanjutnya nanti akan ada link feedback yang di-share oleh tim latih melalui chat Zoom. Silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengisi link feedback tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi mohon untuk link feedback-nya tidak di-share melalui WA Group ya. Mohon kerjasama dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di room ini hingga akhir acara. Nah, link feedback-nya sudah ada ya di chat Zoom. Nah, baik, terima kasih kepada Pak Andri Wibowo dan Pak Fahrizal atas kesempatannya berbagi ilmu dan pelajaran dengan teman-teman di sini. Semoga Pak Andri, semoga Pak Fahrizal diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam berkarir dan selalu diberikan kesehatan. Amin. 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 Kami juga ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan antusias Bapak, Ibu, dan teman-teman mengikuti cerita praktisi. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kami selaku mewakili tim latih dan Mission Vision mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kekurangan dan kesalahan yang ada. Semoga kedepannya menjadi sebuah evaluasi untuk perubahan yang lebih baik. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa telah diberikan kelancaran untuk kelas cerita praktisi pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Cukup ya? Nah, baik. Demikian webinar ini saya tutup. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilahkan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Sampai bertemu lagi di cerita praktisi selanjutnya. Saya Irvi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irvi, Pak Fahrizal. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya. Mohon pamit, terima kasih. Izin live ya. Oke, terima kasih.